Podcast mulai dulu aja. Hari ini kita rekaman lagi dan kita akan membahas tentang event 10 tahun kita bersama Anjay. agak geli banget tapi ya udahlah. Tapi ini disclaimer sih karena ini tuh 10 tahun as a whole our relationship gitu gak sih? Maksudnya? Iya. Ya karena maksudnya kan iya. kalau ngomongin terkait cuman nikah kan kita masih sangat uprit banget gitu ya, masih kayak sebiji. Perekaman ini ya? Iya, maksudnya kayak masih belum ada apa-apa lah dibanding kayak yang udah berpuluh-puluh tahun nikah gitu. Kemudian ini kayak dari POV kita aja yang udah punya hubungan. Mungkin ini sebenarnya sebenarnya kita nggak pengen ngobrol aja ya. Maksudnya kita pengen refleksi balik aja kali ya. Kita selama bertahun-tahun ini seperti apa ya? Ya soalnya tuh kayak aku tuh kalau kayaknya sebenarnya yang ini nggak ada yang peduli, kedua nggak ada yang nonton, tapi sebenarnya kita nggak peduli juga. Nggak sebenarnya tuh aku tuh terngiang-ngiang sama omonganmu yang ngekutip siapa, Panji apa siapa ya? Yang mana? Apa Dokter Tirta ya? Yang pokoknya intinya aku lupa exact statementnya kayak gimana, tapi dia ngomong kayak ya gue melakukan ini, bikin video kayak gini-gini tuh bukan apa sih gimana? Bukan dua-duanya. Bukan dua-duanya. Jadi kau pernah ngomong gitu deh. Enggak, ini konteks sedikit gitu ya. Kenapa akhirnya ini kan kita bahas tentang apa ya? Pengalaman sama perjalanan gitu ya. Enggak bagus-bagusan apa gimana, tapi kita mau cerita tentang hal itu gitu ya. 10 tahun ke belakang seperti apa. Betul. Tadi omongan kamu itu tentang salah satu, sebenarnya bukan kutipan sih. Ini siapa nama orangnya, aku juga lupa, orang luar gitu lah. Patrick Star. Siapa Patrick siapa David gitu nama orangnya gitu ya. Aku nemu video short dia kan, dia lagi ngisi di panggung gitu. Dia bilang untuk 100 jam video tentang misalkan kakek atau misalkan buyut lo, kira-kira lu mau bayar uang berapa miliar gitu. Nah poinnya enggak? Ya poinnya ada. Dia mungkin yang nggak nangkep, yang dengar, yang nonton ya. Kalau kamu kan aku diceritain ya. Poinnya adalah misalnya 100 jam tadi ya. 100 jam video tentang misalkan kakek nenek kita atau buyut kita segala macam, ancestor kita itu tuh seberapa mahal gitu. Sampai kita tuh mau bayar sebanyak apa gitu. Intinya itu se-priceless itu. Kalau kita misalnya punya 100 jam konten, basically konten dari kakek nenek kita sama buyut kita, kita bisa mempelajari mereka tuh seperti apa gitu. Kita bisa dapat ilmunya, bisa dapat mungkin wisdomnya, pengalamannya dan lain sebagainya lah gitu. Dan itu akhirnya juga kayak mungkin kalau kan kita sering banget ya nyelipin konten kayak gini ya terkait hubungan kita segala macam gitu ya. Bukan karena simply kita mau buka jasa konsultan hubungan gitu ya, tidak gitu kan. Tapi itu tuh pas kau ngomong gitu tuh aku lebih mikir kayak oh iya ini bisa ditonton untuk anak cucu kita nanti gitu loh. At least gitu kan. Mereka kayak oh papa mama gue terus nenek kakek gue tuh seperti ini dulu. Ujung-ujung kesana sih. Gitu. Jadi kayak sebenarnya ini arsip yang kita upload aja gitu gak sih? Iya benar sekali. Sambil menyelam minum air. Iya betul. Mana tahu viral kan? Enggak deh. Ya. Oke. Jadi mau dibahas apa nih Pak? Nah tadi refleksi 1 dekade ke belakang lah seperti apa gitu. Nah bagian pertama. Tantangan sama pembelajarannya seperti apa? Sangat sulit pertanyaan. Gak apa-apa, kita pakai gaya apa ya? Pakai gaya kita lah gitu. Enggak yang gaya kayak menye-menye gitu. Kita evaluasi aja gitu. Ini itu untuk yang sekarang apa yang udah pernah kita lewatin. Maksudnya kan pasti stage kita 10 tahun tuh ya. Udah ngelewatin stage dari SMA terus kemudian. Tapi kayaknya perlu konteks sedikit kali ya. Jadi kita berarti kenal tuh dari 2013. Iya, dari satu SMA. Masuk SMA 2013 terus 2014 jadian. Iya, terus3 sampai 2023 nikah. Iya, berarti itu udah ngelewatin graduation berapa kali tuh? SMA, kuliah aku D3. Kuliah kamu D3, kuliah aku S1. Kuliah aku S1. Kuliah kamu Sun S1. S2 5.
Sun ya kalau aku S2 terus kamu S2 lagi. 6 kali. Iya 6 kali lah. Kalau kamu S3? Enggak terus jauh. Iya 6 kali lah ya. Untuk sekarang berarti Sun menjalan kelima graduation gitu ya. Iya Sun, tahun depan lah ya. Iya insya Allah. Tahun depan dari perekaman lah. Tapi tahu dengernya ini kapan tahu kan nggak tahu Iya ya. sih. Iya betul. Jadi emang dipikir-pikir tuh cukup lama ya kita bersama gitu ya. 10 tahun udah dan ngelewatin fase yang berbeda-beda gitu loh, dari SMA, dari bocah gitu kan, bocah baru gede gitu kan. Terus kayaknya kalau ditanya tantangan terbesar segala macem yang pernah dihadapi kayak terlalu banyak yang mana iya gitu. betul, makanya kayak ini mau ngomongin apa dulu nih gitu. Salah nih kayak bikin skrip. Karena kalau misalnya kalau misalnya sekarang kan masih sangat kalau ngomongin tantangan dan pembelajaran pas nikah tuh kan masih sangat panjang banget ya perjalanan kita gitu kan. Sedangkan kalau misalnya ngomongin yang terdahulu, yang mana dulu nih? Ada 2 stage dulu, ada 3 stage nih yang udah kita lewatin, SMA, kuliah sama fase kerja sama nikah kan. Oh iya gitu. benar. Iya benar, stage keempatnya kan lagi kita jalanin untuk saat ini gitu kan. Mana dulu nih? Coba dari awal kali ya. Mulai dari SMA lah. Oke. SMA berarti cuma 2 tahun ya? Iya. Jadi ini berarti stage pertama kan SMA itu masih bocah baru gede gitu ya, beranjak dari SMP gitu kan. Terus kuliah itu bocah udah gede terus tapi idealis gitu kan. Iya. Stage ketiga tuh kayak ternyata kayak begini hidup gitu ya. Kurang lebih benar. Oke. Kalau yang SMA apa ya tantangannya, mungkin karena kita masih bocah kali, jadi mikirnya tuh kayaknya terlalu simple sekali. Iya, ya. kayak cuman mikir kayak gimana kuliah mungkin gitu untuk sekarang mikirnya simple ya, tapi kalau dulu mungkin kayak wah gimana gitu. Iya gak sih? Iya sih, dulu sih palingan kalau misalnya dalam bentuk problem hubungan mungkin kuliah kali ya. Kuliah tuh kayak maksudnya kayak ini kita mau kuliah di mana gitu. Iya benar. Ini terbesarnya, permasalahan terbesar saat SMA itu adalah kita kuliahnya nih gimana gitu. Iya gak sih? Soalnya kan kayak itu kayaknya paling besar bener. Iya, karena kan kalau aku kan tipikal yang gak bisa LDRan gitu ya. Terus jadi kayak kalau di hubungan tuh kayak jadi kalau misalnya kamu atau aku jauh gitu kan, sulit nih kayaknya gitu kan, sulit gitu. Nah, iya sih sebenarnya kalau SMA kalau dipikir-pikir kuliahnya di mana gitu. Terus apa ya drama gak jelas ada lah, tapi ya kayaknya itu udah gak penting lagi untuk dibahas. Udah gak penting lagi untuk dibahas, makanya maksudnya aku juga udah males. Iya dan itu kayak udah terlupakan banget gitu kan. Sebenarnya yang paling yang dari masalah gak penting bocah SMA itu, yang paling penting itu mikirin kuliahnya aja sih. Kebetulan saat itu memang kita itu ini tanpa direncanakan, tanpa kayak kita samaan yuk, enggak gitu ya. Kita emang sama-sama mau di UI emang. Iya, betul. Iya, bukan kebetulan bahkan gitu ya. Sebenarnya juga kayaknya baru tahu kita mau di UI itu pas kita udah mau mendekati kayak undangan gitu-gitu gak sih? Kayak PPKB gitu-gitu gak sih? Kayaknya kelas 3-nya sih, kelas 3 SMA ya, berarti kelas 12 gitu kan? Iya. Selebihnya kelas 2 tuh kayaknya masih sibuk dengan organisasi, kepanitiaan itu gitu. Anda saya tidak. Oh iya betul ya. Enggak kan ngikut bikin labs project. Oh iya. Maksudnya kan itu kan semua satu angkatan. Iya bener kan sih. Cuma kalau kita ngomongin secara kesibukan ya, sejujurnya kayaknya kamu jauh lebih sibuk dan jauh lebih aktif daripada aku emang. Iya sih, karena kan dulu aku rohis ya. Iya. Rohis guys. Dia dulu rohis guys, terus tidak terlihat rohis. Dia pertama rohis. Poin keduanya adalah saya tidak keterima. Poin ketiganya adalah juga saya tidak aktif di sekolah SMA. Tapi itu cerita lama lah. Maksudnya aku juga udah banyak sekali berdamai dengan hal. Bukan udah banyak kali, udah berdamai, udah nggak pikir. Oh, aku jadi ingat. Segala macem. Masalahnya aku berusaha untuk menenangkan kamu melewati. Udah, ayo kita selesai di lab school gitu. Itu panjang loh, tapi di kuliah mungkin lebih. Iya, tapi itu cuman waktu itu emang kamu pikirannya belum yang kayak dewasa pas kuliah gitu. Kayaknya tantangan terbesar kita secara general kalau SMA ya, mungkin SMA dulu. Pas SMA itu adalah tadi mungkin kuliah satu. Terus kayaknya secara pemikiran karena memang belum dewasa gitu ya. Kayaknya memang kebetulan lagi gitu ya. Kayaknya emang aku tipikal yang butuh banyak di encourage, ditenangkan gitu ya. Iya gak sih?
Jadi kamu kayaknya banyak berkorban kayak gitu dulu tuh. Iya, sampai sekarang sih. Dan SMA juga dan kuliah juga sebenarnya. Iya, betul. Setuju saya. Gitu. Cuma Iya, tapi memang kalau ditanya terbesar, kalau sekarang dipikir nggak ada sih, emang cuma mikirin pas kayak di SMA SMA ya. ya, nggak ada sih, cuman kayak ya mikirin kuliah aja sih di mana gitu. Sama seperti ya, mungkin aku agak sedikit berselisih dengan kayak dulu aku kayak ranking, terus pas sama pacaran kayak nilai dada gitu. Sebenarnya iya, secara konteks secara akademik ya. Iya. Aku sangat tidak pintar secara akademik ya di SMA gitu, karena mungkin banyak. Rasanya sih saat itu banyak sekali masalah ya, secara internal maupun eksternal aku ngerasa banyak banget masalah lah gitu. Jadi memang aku nggak pintar gitu secara akademik. Iya. Kamu awalnya ya secara akademik bagus lah gitu ya. Iya. Ya jadi tengah-tengah lah. Tadi aku tuh ranking 11 awal kenal kamu, terus kayak keren banget aku kan gitu. Dulu SMP kan aku tidak pernah menyentuh ranking 11. Sampai akhirnya tuh kayak, Kak, kamu ranking 11 hebat gitu, pertahankan gitu kan. Terus kayak dulu tuh ada mungkin dulu karena aku pikir sebenarnya poinnya tuh bukan pas pacaran langsung terjun payung gitu loh nilainya, tapi lebih kayak dulu tuh pas awal-awal masuk tuh ada ketakutan aku dijudge kayak nilainya jelek gitu. Ini orang remedial mulu gitu. Jadi aku berusaha untuk belajar terus gitu. Terus pas tahu kayak teman-temannya baik-baik aja gitu kan, teman-teman deketku juga fine-fine aja. Ya udah tuh udah mulai kayak agak lost gitu, malah jadi kayak ya turun gitu. Cuman ya itu sebenarnya nggak masalah juga sih, lebih ke ya itu mikirin kuliah aja sih kalau untuk SMA. Ya bocah lah gitu. Paling gitu ya sebenarnya gitu ya. Kayaknya ternyata kalau kita flashback lagi secara tantangan itu nggak banyak ya kalau SMA. Iya. Kalau secara strategi menurutmu, strategi apa sih yang kita gunakan buat mengatasi konflik sama kesulitan? Kalau SMA kan berarti poinnya kan kuliah ya. Menuju kuliah gitu. Menuju kuliah. Strateginya apa ya? Iya. Kita sering emang belajar bareng juga gak sih? Iya betul. Kan dulu kan masih eranya kayak Sevel gitu-gitu kan kita ke Sevel gitu kan belajar bareng. Terus kan kita juga bimbel bareng juga kan gitu kan. Terus juga iya ini sih akhirnya kita pakai strategi kayak aku kan pernah bahas dulu banget gitu, kayak kamu tuh kampus oriented atau jurusan oriented gitu kan. Benar. Terus kayak kalau misalnya kamu kampus oriented, ya udah cari aja jurusan yang sekiranya chance kamu untuk masuk ke sana tuh lebih besar daripada jurusan yang kamu mau di kampus itu gitu kan. Iya kan. Nah, terus kalau aku kan jurusan dan kampus oriented. Makanya aku cari cara gimana supaya aku bisa dapat jurusan ini dengan kampus yang ini gitu kan. Nah, dikasihlah opsi gitu kan. Ya udah di D3 gitu. Kalau itu kan dapat undangan satu doang. Aku satu-satunya yang daftar dan aku satu-satunya keterima di situ di D3-nya gitu kan. Nah, kalau kamu kayak ya udah aku mau di UI gitu kan. Apa sih yang paling mendekati? Dulu kamu pengen banget elektro ya? Iya, aku pengen banget teknik elektro. Terus kayak kamu nyari tahu sendiri gitu kan, kayak apa sih yang mendekati elektro gitu kan? Saya mencari tahu sendiri karena agak-agak begini nih sama guru BK kita dulu. Iya. Ya, tapi itu cerita lama. Cerita lain lah. Iya, nah terus kayak akhirnya kamu cari tahu, terus kayak kamu kayak oh yaudah deh mutusin untuk di MIPA. Berkesimpulan mau ngambil fisika buat jadi fisika instrumentasi lah. Iya gitu. Kayak padahal sebenarnya kamu ambil fisika tuh gara-gara pengen elektro gitu. Tapi kan orang-orang bercandanya kayak lu mau mencuri hati bapaknya Hexa ya, mentang-mentang bapaknya Hexa. Tapi nggak ada pikiran sama sekali. Iya bercandanya kayak gitu. Tapi ya emang akhirnya ya kamu lebih ke kampus oriented gitu kan, UI gitu. Ya udah kayak gitu, ya udah ambil undangan MIPA fisika gitu. Iya, undangannya juga ini sebenarnya bukan SNMPTN ya. Iya. Bukan undangan reguler. Iya, tapi aku dapat jatah SNM. Kamu ngambil gimana? Karena saya tidak pintar ya secara akademik ya. Aku gak dapet kuota dulu. Iya, dulu kita tuh warga-warga yang kelas-kelas bawah lah dulu aku. Iya, dulu tuh kita dapat 75 ya, 75 terbaik. Iya, 75 terbaik di angkatan ya. Saya tidak masuk gitu. Saya gak nyampe 70% loh. Jadi saya 25 di bawah itu. Iya. Tapi sebenarnya aku nggak punya
nggak punya masalah apapun sih dengan hal itu ya. Dulu tuh udah, masih besar sih peluangnya di bawah kita udah mulai 50 tuh. Oh iya, turun 50 kalau 65 apa 50 pokoknya lebih sedikit daripada kita. Nah, waktu itu aku dapat SNM, aku juga ambil undangan khusus dari UI-nya PPKB namanya ya. Iya, Kamu daftar dua-duanya, aku daftar PPKB. Iya, betul. Nah, terus kalau PPKB tuh bayar apa siapa aja yang mau ya? Sekolah dikuotain waktu itu. Iya nggak maksudnya tapi yang daftar siapa aja yang mau. Siapa aja yang mau tapi kebetulan nggak sebanyak itu, jadi nggak ada masalah. Iya, aku lupa pokoknya daftarnya gimana gitu kan. Tapi akhirnya aku ambil SNM tuh aku ambil ekonomi Islam kalau nggak salah. Oh iya, Islam UI. Aku baru inget lah ini, baru tahu aku. Ekonomi Islam UI. Ekonomi Islam. Ya. Karena kan aku ngeliat kayaknya akuntansi itu sangat jauh ya akuntansi UI. Iya dulu kalau SNM gitu kan. Kalau di sosial ya akuntansi tuh udah kayak kedokteran kali ya. Iya, soalnya kan aku kan IPA ya. Iya, dulu jadi IPA. Kayak, kita sekelas gitu. IPA ya. Lintas jurusan gitu kan. Saya kan musuh orang-orang IPS. gitu kan. Jadi kayak kayaknya akuntansi tuh untuk aku agak jauh nih gitu kan. Akuntansi UI lagi gitu kan. Ya udahlah aku SNM-nya tuh YOLO aja gitu, ambil ekonomi Islam waktu itu. Terus ya udah nggak keterima gitu, ya udah keterimanya di PPKB ya. Kebetulan juga ada cutting di atasku juga yang ada yang pernah ambil PPKB akuntansi juga ya. Jadi dia cutting dulu lah gitu. Kamu gitu, nah kita keterima di hari yang sama kan? Betul. Aku ingin banget 16 Mei gitu, 16 Mei 2016. Iya, aku nggak ingat. 16 Mei 2016 kita lagi bimbel dibuka-bukain satu-satu kan. Ternyata kita berdua diterima di hari yang sama. Iya betul. Ya udah. Kamu keterima akuntansi ya, vokasi akuntansi. Aku keterima fisika. Iya. Waktu itu sempat kayak aku udah nggak berpikiran kayak kayaknya bodo amat deh sama waktu itu kan stigma D3 tuh belum yang open minded sekarang gitu kan. Sekolah vokasi tuh belum yang kayak seangkat sekarang gitu kayak ngapain kayak lu ngapain D3 gitu kan, nanggung mendingan S1. Ya suka-suka gue loh, orang gue maunya kampus sama jurusan oriented gitu kan. Kayak aku udah bodo amat gitu, yang penting aku udah masuk kampus dengan jurusan yang aku mau gitu kan. Nah, ya udah abis itu ya palingan ya akhirnya itu bisa terlewati gitu ya, LDR tidak terjadi gitu kan. Terjadi pas kita udah keterima dan memang kita memutuskan ya udah memang kita ambil di situ gitu ya. Kayaknya sejujurnya ya sampai detik ini seumur hidup ya, kayaknya yang euforia yang gede banget tuh paling gede pas keterima itu deh. Iya sih. Soalnya itu masih terekam banget, gede banget kayak tiba-tiba ya gimana sih anak SMA tiba-tiba keterima di kampus terbaik kali aku bisa bilang kampus terbaik di Indonesia gitu ya. Ya gimana gak euforia gitu. Petatang petenteng guys. Petantang petenteng bener ya. Iya. Kan karena itu kan waktu itu bimbel tuh lagi intens-intensnya gitu ya. Karena kan kita sekelas kagak ada yang keterima anjir selain kita. Iya betul. Sial kita duluan keterima tuh. Iya. Itu SBM lagi persiapan untuk SBMPTN kan. Pada SBM tuh kasihan juga aku mikir kan. Kita udah kayak udah ya kita tidak bimbel lagi gitu. Itu kan kayak iya benar-benar setelah kita keterima itu udah kita pulang aja langsung makan-makan waktu itu. Setelah literally langsung detik itu langsung makan-makan kita. Kita berdua ya? Iya kita berdua doang. Gak inget. Iya udah pokoknya gitu. Iya pokoknya iya. Ya tapi itu ya kayak ya dari segi ayah sama mama juga nggak kayak kamu nggak mau nyoba tes lagi kah gitu, enggak. Ayah sama mama juga udah plong banget rasanya kayak oh ya udah alhamdulillah, karena kebetulan di keluargaku termasuk gebrakan masuk UI gitu. Iya, keluarga besar rame juga rame banget. Iya karena sebenarnya sepupuku ada pernah cuman kayak dulu masih kayaknya D3 kimia UI. Aku gak tahu dulu masih ada atau enggak. Pokoknya dia sempat UI juga. PNJ kayaknya itu sekarang ya. Ya maybe gitu, aku gak tahu. Tapi ya itu gebrakan juga untuk keluarga besarku gitu. Ayah sama mama juga udah plong gitu. Karena ya at least ayah udah nge-secure ini anaknya satunya kuliah di salah satu mimpi kampus dia dulu gitu kan. Ya udah gak ada yang kayak gak ada yang discourage kayak kamu mau kamu yakin nih D3 gitu gak mau nyoba SBM lagi gitu. Jadi kayak ya udah kayak dadah bimbel gitu kan. Ya kita petantang tenteng gitu kan, jalan ke mana gitu. Tidak apa-apa lah. Iya. Ya itu sih akhirnya maksudnya strateginya ya lebih ke mikir kayak peluangnya nih besarnya tuh seperti apa gitu. Mikirnya untung dulu kita mikir kayak gitu tuh dari mana ya? Kayak pokoknya pada saat itu kayak aku merasa keren aja gitu, mikir kayak ya udah deh arah kesini aja gitu. Dan itu decisionnya aku nggak nanya ke siapapun.
itu aku decision maker sendiri gitu loh. Even ayah tuh juga nggak ngarahin yang kayak kamu D3 aja Kak gitu-gitu. Pokoknya aku ingat aku datang ke ayah, aku mau masuk UI, aku mau ambil jurusan akuntansi, tapi kayaknya kalau untuk jalur S1 ini agak sulit, aku mau D3. Terus ayah kayak oh ya udah fine gitu, ayah support kamu gitu. Jadi kayak entah kenapa itu pemikiranku aja gitu. Mungkin kayak ya nggak ngerti sih pokoknya, tapi ya itu terjadilah intinya gitu. Menarik lah ya. Gitu. Itu kalau SMA. Ya kalau kuliah Lanjut apa ya? kita ke kuliah kali ya. Iya. Kalau kuliah apa? Tantangan terbesar yang dihadapi kira-kira apa? Secara berdua gitu ya. Sebenarnya lebih ke menenangkan kamu untuk selesai sih. Lucu banget. Itu dari sisi kamu gitu. Itu yang sulit. Iya jujur iyalah. Sumpah tapi Enggak, masalahnya nih ya, ente nih kadang-kadang ente tuh ya kalau misal pas kuliah itu ya, kamu tahu nggak mau mangkraknya di semester berapa? Udah di semester 6 gitu loh kayak. Aku mau bubaran emang di semester 6 bubaran dari kampus. Dua semester lagi. Mentok 3 semester lagi lah 3 kalau dong, misalnya telat. 6, 7, 8. Sama 9, aku 9 semester. Iya 3 kan waktu itu targetnya 4 iya. minimal gitu kan. Terus kayak itu 3 semester lagi nanggung kelar gitu kan. Terus kayak gak bisa, aku udah capek dengan fisika gitu kan, karena kamu iya kayak karena itu emang sebenarnya aku bisa bilang secara pemikiran aku gak tahu kamu pasti ngerasain hal yang sama terhadap aku mungkin kali ya. Aku kayak lebih transformatif di aku daripada di kamu sebenarnya. Kamu malah sejujurnya aku ngeliatnya lebih transformatif setelah lulus kuliah. Tapi aku banyak berubah banget tuh pas di kuliah secara pemikiran, pemikiran utamanya kali ya. Itu di kuliah gitu. Aku mulai terpapar tentang leadership, tentang ya value apa sih maksudnya yang kayak organisasi apa tuh kayak idealisme gitu-gitu tuh mulai banyak terpapar pas di kuliah lah gitu. Iya betul. Puncak-puncaknya itu pada saat aku jadi ketua pelaksana kan, project officer dulu. Soalnya tuh tahun kamu 2018. Iya, soalnya tuh kuliah tuh kayak masa balas dendam kamu gitu sih, karena nggak aktif di SMA kan. Jadi kayak pas dari awal pokoknya gimana pun ceritanya aku aktif di kampus gitu kan. Dulu inget banget tuh futsalan. Awal-awal pas maba aku pas maba gitu aku sampai ikut 6 kegiatan aja awal-awal. Pertama kali banget tuh. Sampai akhirnya berguguran. Aku akhirnya mengetahui lah jalanku kayaknya di mana. Sampai akhirnya puncaknya tuh kayaknya aku nggak cocok deh di fisika itu tuh di MIPA gitu ya. Iya. Itu tuh gara-gara ya pas kemarin kamu megang project officer PRF gitu. Ya itu kayaknya peak, aku bisa bilang kayak itu peak momenku di kuliah sih. Iya betul, itu masa terberat ya, jujur di kuliah itu masa terberat buat aku sama kamu juga, karena kebetulan aku juga megang juga beberapa acara. Iya kan, pokoknya tuh ya itu sebagai hubungan tuh banyak cekcoknya di situ, gara-gara kita sama-sama sibuk gitu ya. Capek dan stresnya tinggi sekali saat itu. Iya betul. Baik dari sisi kamu, apalagi dari sisi aku waktu itu kali ya. Iya, sisi kamu, terus kayak kamu cerita kayak, mohon maaf nih saya juga punya masalah gitu ya. Tadi dulu saya juga butuh tenangin diri saya. Entar dulu ente juga mohon pengertian, di situ cekcok segala macam. Ya berarti di situ sih karena sama-sama sibuk, jadi nggak punya waktu untuk tenang gitu, terus untuk ngobrol kayak ya udah apa gitu, atau sulit ya untuk kayak ngobrol, ya atau enggak sekilas sedikit untuk kayak little escape gitu loh, kayak jalan-jalan kemana refreshing gitu yang nggak ada sih, kayak bener-bener ya itu chaos banget semua. Kamu sibuk, aku juga sibuk, ketemu juga akhirnya kamu ngurusin urusan kamu, aku juga ngurusin urusan aku gitu, jadi obrolannya tuh jarang terjadi. Benar. Ya itu sih sebenarnya yang kalau dari sisi aku tantangan terberatnya itu ya mengencourage kamu untuk kayak ya kelar, itu gitu. Nah itu konteks sedikit kali ya. Itu kan pas aku megang PRF tuh semester 4 sama 5 akhir lah gitu. Setelah semester 5 itu semua kayak oh ya saya sudah bebas gitu. Tidak ada yang perlu saya pikirkan lagi tentang acara gitu ya kan, capek banget waktu itu. Habis itu kan kosong kan, post power syndrome tuh. Aku udah belajar tentang post power syndrome dari saat itu, tapi ternyata terjadi juga sama aku lah, gak bisa dipungkiri saat itu. Udah gitu kamu lulus 2019 ya? Iya betul. Pertengahan ya? Betul. Iya. Nah, tahun 2018 selesai tuh setelah aku PRF, tahun 2019 awal Januari, Februari, Maret gitu-gitu.
Aku udah resah banget tuh kayak anjir ini harus cari kayak masih sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi wajar ya. Aku akhirnya pencarian jati diri gitu sih. Anak-anak kuliah wajar lah ya. Pada saat itu ya aku bingung kan kayak apakah aku lanjut lagi ke BEM gitu. Hampir kan aku udah di dalam ruangan buat ini yang dikumpulin yang mau jadi apa sih? BEM-nya Manik dulu. Iya. Aku udah di dalam waktu itu kan. Aku udah siapin proposalnya segala macam buat jadi kepala apa sih? Kabit. Kepala iya bidang ya, kepala bidang. Ya itu nyala. Aku udah nyiapin segala macam. Udah di dalam. Lagi proses aja gitu, proses tinggal. Oke nih gue submit terus apa? Yang ini tuh yang jadi ini FPT apa FPT itu apa bahasa gampang ya? Ya kayak Bidding lah ya. Iya wawancara gitu Wawancara lah. gitu-gitu wawancara lah. anak kuliah lah Ala gitu. kuliah gitu. Terus bisa goal lah gitu. Tinggal 2 itu doang. Tapi aku mikir ini kayaknya akan sama-sama lagi kayak aku tahun lalu gitu ya. Aku mikir kayak apakah ini yang aku cari gitu. Apakah emang aku harus organisasi lagi saat itu aku mikir begitu kan. Apakah ini harus organisasi lagi. Lanjut lagi segala macam. Ngelewatin drama-drama yang sama lagi kayak tahun lalu. Betul. Dan saat itu kayaknya tapi yang ini aku menemukan sendiri kayaknya ya. Yang ini kayaknya aku rasa mungkin ada encourage dari kamu ya. Tapi aku yakin ini kayaknya aku menemukan sendiri. Yang itu jawabannya adalah sebenarnya tidak. Kayaknya ini bukan yang aku cari gitu. Sebenarnya tuh mungkin jawabannya iya, cuman kayak prosesnya itu ada. Prosesnya Soalnya aku inget banget aku bilang ke kamu, kan kamu nanya kan kayak apa aku nge-BEM lagi ya gitu kan. Terus itu udah kayak iya mau kan, ke BEM ini waktu itu. Terus aku bilang kayak kamu yakin gak gitu. Soalnya kan sebelumnya kan organisasi dan gak cukup bagus gitu ya, maksudnya performance kamu di sana gitu kan. Aku ya pas titik sekitaran situ tuh aku menyadari aku nggak begitu cocok memang organisasi kampus. Betul. Lebih cocoknya kalau megang project, megang acara kepanitiaan. Aku bilang ke kamu waktu itu akhirnya mungkin kevalidasinya pas aku ngomong kali ya, bilangnya kayak kamu yakin, aku ingat banget kamu yakin mau organisasi lagi, soalnya kamu tuh nggak suka repetisi. Sedangkan organisasi tuh repetisi gitu loh, maksudnya kayak ya udah kerjanya tuh ya kayak gitu lagi gitu kan. Terus kayak ya oke, kalau kenapa kamu akhirnya suka event gitu, karena event tuh nggak terlalu lama gitu ya. Maksudnya dibanding organisasi kan kayak organisasi 1 tahun gitu ya. Event tuh paling lama tuh 8 bulanan gitu ya. Walaupun aku sampai hampir setahun dia basically ya. Iya, maksudnya kan ada preparationnya gitu kan. Iya, tapi preparation maksudnya kita punya satu goal yang dan yang kamu lakuin tuh nggak repetisi gitu loh. Kayak pasti setiap meeting tuh ada masalah baru, ada informasi baru gitu kan. Dimana kayak kamu tuh lebih suka nge-craftingnya itu sebenarnya, strateginya tuh seperti apa. Makanya aku bilang kayak kamu yakin gitu kan. Soalnya tuh kayak kamu kayaknya nggak cocok deh kalau misalnya organisasi, karena itu ngelakuinnya tuh berulang-ulang kali gitu. Benar. Dulu bahasanya belum sekeren repetisi gitu ya. Akhirnya aku belum ngomong kayak gitu, tapi maksudnya kayak kamu gak suka yang suatu hal yang dikerjakan itu lagi gitu. Makanya akhirnya jadi bosan dan performanya tuh makin anjlok gitu. Jadi better udah gak usah cabut aja gitu kan. Terus kamu kayak mungkin kamu merenung segala macam kayak merenung. Emang yang keluar itu dari diriku adalah aku kayaknya pas di kuliah aku menemukan gitu ya, kayak aku gak mau banget kerja kantoran. Gak ada yang salah dengan kerja kantoran, balik lagi ya. Tapi aku merasa aku nggak sanggup lah. Aku nggak sanggup dan aku nggak mau sampai bisa terjadi seperti itu. Iya. Gitu. Soalnya lebih ke kamu ya balik lagi tadi kamu nggak suka ngelakuin ya kerjain yang hal yang sama repetisi satu gitu. Kedua aku juga sejujurnya nggak suka disuruh-suruh orang gitu. Iya. Aku nggak suka orang tuh punya kontrol atas diriku, nggak suka banget aku tuh kayak gitu. Akhirnya aku mikir ini nggak bisa, aku nggak bisa sampai bisa kerja di kantor gitu. Aku nggak mau itu terjadi, aku takut gitu. Bahkan saat itu jalannya kemana saat kuliah kan, aku mikir jalannya kemana. Oh ya udah, emang mau nggak mau haruslah aku berbisnis. Suka nggak suka, mau nggak mau haruslah berbisnis gitu. Apakah bisnis lebih baik? Nggak juga sebenarnya ya. Cuma lebih fit in, aku rasa lebih fit in dengan aku sebenarnya. Iya betul. Akhirnya ya udah aku mikir oke, BEM saya nggak jadi, aku tinggalkan aja. Fix, udah aku cari cara gimana caranya aku berbisnis, belajar bisnis dan lain sebagainya. Itu kayak explore berbagai macam hal tuh. Aku belajar banyak banget cara bikin perusahaan gimana, lomba apa, ikut workshop segala macem, ikut akademi di Gojek waktu itu.
ikut apa segala macam ya. Seminar-seminar banyak banget lah aku. Cara bikin CV, cara bikin website, segala macam. Sampai parenting aja aku datang coba. Apaan gitu maksudnya. Jadi zaman-zaman 2019 tuh seperti itu kan. Selama setahun tuh kerjaanku cuma berusaha kayak belajar utamanya kali ya, belajar tentang bisnis gitu. Jadi aku skip kelas dan lain sebagainya simply untuk belajar di luar. Orang skip belajar di kelas untuk belajar di luar. Aku kayak gitu dulu. Iya, nah dari situ baru muncullah kayak aku udah gak nyanggup lagi kayaknya di MIPA. Aku pengen aku di kelas juga soalnya pikiranku tuh udah nggak di sana. Iya betul. Terus kayak ya kayaknya aku mau ganti jurusan lagi gitu kan, ke bisnis gitu kan. Kan lagi terbisnis gitu kan. Terus aku kayak apaan sih gitu, kenapa kagak muncul dari semester 2 gitu, terus semester 3 gitu kan. Kenapa harus muncul di semester 6, aku mikir gitu kan. Lah nanggung lah gitu kan, enggak udah ini kelarin aja gitu. Terserah kamu mau ngelakuin apa, yang penting ini kelar, kuliah kelar, aku bilang emang aku udah di titik kayaknya minggu depan saya gak perlu datang lagi deh. Ya, udah di fase yang nggak ada tekanan dari siapapun ya, nggak ada tekanan kayak nggak gimana ya, nggak ada yang kayak hal buruk terjadi di kampus gitu-gitu, nggak ada karena hidupku sangat lempeng sekali, kehidupan pertemanan semua baik sekali, kehidupan nggak ada kehidupan buruk yang terjadi apapun, lempeng aja semua. Iya betul. Gak ada tekanan apapun yang kayak nggak enak di sini gitu. Satu-satunya tekanan terbesar adalah ya udah nggak cocok aja. Kayak aku udah nggak belajar apapun di sini, aku nggak nyambung lagi sama ilmunya, aku udah belajar apa segala macam di luar. Aku kayak sudahlah, apa minggu depan saya tidak usah datang lagi ya, udah bubaran aja gitu. Iya, terus kan itu kayak waduh repot ini, aku mikir gitu kan. Jadi kayak wah nggak bisa, udah yang penting kelarin dulu apapun yang terjadi, mau nilai kamu A, B, C gitu kan, yang penting lulus gitu, yang penting lulus. Terserah IPK berapa, karena kan emang kamu udah nemu career path kamu ke depannya mau seperti apa gitu kan, yang mana akhirnya belum kan sih, tapi maksudnya at least gak ngelit untuk gak apply ke company gitu kan, ke perusahaan gitu ngerti. Satu itu, sama kedua gak bakal di bidang yang berhubungan dengan fisika. Iya maksudnya poinnya adalah tapi pas zaman kita juga banyak gak sih, udah mulai banyak gak sih kerjaan tuh yang gak sesuai sama latar belakang pendidikan. Itu aku mempelajari itu karena kan dulu pas aku bikin startup emang arahnya ke sana gitu. Iya, maksudnya kan poinnya adalah dari situ akhirnya kamu kayak udah tahu nih ke depannya kamu gak akan kerja di sebuah perusahaan gitu, apapun itu gitu kan, sama ya emang kamu kayaknya ujung-ujungnya nanti mau bikin bisnis aja gitu, either kayak konven atau enggak startup. Waktu itu kan startup gitu kan, iya kan, lagi eranya startup. Ya lagi gitu. Mempelajari startup sampai di titik kayak aku berpikir kayak ini kayaknya aku personal nggak begitu cocok lah sama dinamika startup, gitu aku kan. Lebih cocok konvensional. Ternyata ketemu hal itu ketemu loh pada saat journey-nya. Iya betul. Nah terus kayak aku mikir kayak udah terserah nilai udah berapa IPK terserah berapa. Sampai semua tuh, semua orang-orang terdekatku tuh kayak apa? Keluarga lah ya, utamanya keluarga lah. Itu sampai ikut andil dalam hal itu. Ya iyalah, semester 6 gila. Soalnya aku, seingatku tuh kayak mama sama papa tuh juga aku cerita kan. Itu kayak ini anak aneh nih. Mau bubaran semester 6. Iya makanya itu kan kayak bahkan tahu nggak sih, aku tuh mikirnya, aku tahu nggak bebanku apa, aku tuh kayak anjir ini gimana cara ngomong ke mama papa kamu waktu itu ya, kayak maksudnya kayak aku tuh ngerasa ini bakalan akan ada adilku juga gitu kan. Gak bisa, ini anak harus selesai apapun yang terjadi, mau kiamat sekalipun harus jadi lulusan sarjana MIPA gitu kan. Terus kayak ya udah sarjana sains. Iya sarjana sains. Iya. Terus kayak ya terserah lah kamu mau apapun yang terjadi gitu ya, mau nilaimu kayak gimana, mau kamu semesternya nambah gitu kan. Udah yang penting kelar lulusan sarjana, yang penting kamu ambil sarjana UI-nya gitu. Udah sainsnya gak usah dilihat, sarjana UI-nya gitu kan. Nanti kalau misalnya mau memperdalam bisnis ya udah nanti masih ada kesempatan lagi kok S2 gitu kan, atau S3 gitu kan. Maksudnya kayak udah yang penting ini kelar dulu gitu. Itu yang akhirnya masa kuliah itu justru challenge-ku tuh challenge kita tuh emang beratnya di kamu sih. Karena kan kayak kamu, kalau aku kan emang udah tahu ke depannya mau seperti apa ya dari SMA gitu. Gini. Perbedaan kita berdua ya. Secara basicnya gitu ya.
kamu tuh, apalagi kamu perempuan juga ya, tidak kayak seksis atau gimana gitu ya, tapi perempuan tuh cenderung lebih ngalir gitu sebenarnya. Kalau laki-laki tuh banyak yang pergolakan tuh Iya kayaknya betul. tinggi sekali, aku juga bingung ya. Dan itu nggak bisa dipungkiri, aku orang yang seperti itu gitu. Jadi kayak pergolakanku tuh Iya tinggi sih. banget gitu. Soalnya tuh bihanas. Apalagi di kuliah tuh kayak Iya sih. gitu gitu deh. Soalnya tuh bihanas pas kuliah aku nggak ada ambisi yang gimana-gimana sih. Maksudku kayak ya udah yang penting ini lulus terus langsung lanjut S1 gitu kan. Nggak mau kerja dulu sampai kelar S1 baru kerja gitu, kerja di corporate karena kan emang aku pengen banget corporate gitu kan dari dulu. Sesimpel itu sih cita-citaku dulu gitu kan. Dan ya jadi nggak punya pemikiran kayak oh gue harus megang jadi ketua ini ya organisasi ada biar nggak jadi nggak biar ngisi kekosongan aja gitu. Untungnya kayak pas kamu sibuk aku juga sibuk gitu. Iya, Jadi aku iya. kayak nggak ngerasa aduh sepi banget ya kayak nggak ada kamu tuh nggak ngerasa. Jadi kayak pas kamu meeting ya aku lagi ada meeting juga gitu. Pas kamu lagi ada apa aku juga ada kegiatan lain gitu. Jadi kayak enaknya di situ nggak enaknya akhirnya jadi jarang ngobrol jadi sering cekcok Iya, iya. gitu. Nah, untungnya tadi poin yang tadi pas terjadi seperti itu ya, aku udah mau keluar itu, emang akhirnya lama-lama aku zen sih. Aku kayak oh ya sudah nggak ada masalah gitu. Maksudnya aku nimbang-nimbang lagi kan. Ya, kayak bener kayak akhirnya ya udah nggak apa-apa lah, aku selesaikan aja bahasa kita tuh nggak usah, yang penting lolos aja. Bener Iya, kata betul. kamu ya, maksudnya di kelas kayak kalau misalkan aku di kelas badanku di sana, badanku aja udah nggak apa-apa lah gitu. Maksudnya bodo amat, misalnya yang penting badanku ada di sana. Kepalaku mau di mana, di kelas aku ngerjain apa yang lain kan di di laptop atau apa, nggak ada. Aku berdamai dengan semua hal itu gitu. Sampai di titik ya, itu sampai di titik apalagi kamu lulus duluan kan. 2019 tuh kamu lulus, terus kamu lanjut itu di Salemba kan. Iya. Aku sendiri diri tuh. Literally sendiri diri Iya. itu. Jadi sering pulang. Jadi sering pulang ya satu, sama aku sering di kosan gitu. Di kosan aku literally buka laptop belajar apa. Belajar aneh banget ya. Di luar kelas aku belajar banyak banget sumpah. Iya. Di tahun itu ya 19 lah terutama. Dan yang terjadi juga adalah sampai aku tahu banget tuh banyak banget yang benci sama aku. Di kalau dulu tahun sebelumnya kan 2018 pada banyak benci itu gara-gara ya kayak kebijakanku segala macem dalam ini ya, dalam pas jadi ketua pelaksana ya, pas lagi mimpin yang dimana aku wajari. Tahun selanjutnya tuh banyak yang benci sama aku gara-gara aku nggak ada semangat perkuliahan sama sekali gitu loh. Jadi kayak aku tahu banget kayak kalau orang mau misalnya dibagi kelompok tuh pasti nggak ada yang mau dan kesel kalau sekelompok sama aku. Karena aku ya minimal effort banget gitu loh. Minimal effort satu. Kedua aku gak ngerti apapun. Literally aku gak tahu apapun. Kayak kalau ditanya ini ya, selama 2019 belajar apa di kelas, aku gak ada bayangan, gak ada di kepalaku. Bukan kayak lupa ya, tapi kayak gak ada. Iya. Jadi dicari di kepala aku juga gak ada. Gitu. Itu pada banyak itu yang banyak yang benci kesel sama aku tahu banget tuh dari tatapannya gak enak gitu ya. Terutama mungkin teman-teman yang sepeminatan ya. Tapi aku kan kayak ya udah terserah aja lah, maksudnya kayak ya aku mau ngapain juga, orang-orang ada yang benci aja gitu kan. Aku ngelakuin hal bener ada yang benci, aku ngelakuin hal yang gak bener juga ada yang benci. Tapi juga kalau kita ngomongin semua tergantung angle-nya aja dari mana gitu ya. Bagiku aku sukses kok, karena maksudnya aku di luar belajar banyak banget, aku kenalan sama orang-orang baru. Ini aku mulai podcast itu zaman itu Iya. pertama kali ya. Kagak ada dulu orang yang bikin podcast. Deddy Corbuzier aja belum nge-podcast dulu ya sebelum aku. Ya inget banget kok dulu kamu bilang kayak ini tuh orang tuh bakalan masuk era kesini sih. Mungkin yang awal pencetus tuh Raditya Dika ya. Raditya Dika? Enggak, bukan. Podcast. Enggak, maksudnya pas udah mulai kayak agak Enggak, naik tuh. Deddy Corbuzier. Emang iya? Yang bikin dar gitu. Bukannya Raditya? Enggak. Oke. Deddy Pokoknya Corbuzier. anyway, Tapi gitulah. aku ngelakuinnya sebelum dia sebenarnya waktu itu ya pertama kali. Ya pokoknya tapi akhirnya ya nggak konsisten gitu-gitu juga sih, itu ya ada kesalahanku juga. Tapi aku belajar banyak banget dan ngelakuin banyak banget hal gitu. Gitu. Cuma orang-orang tidak suka dengan saya. Tiba-tiba ya ini di kelas tidak pernah Ya jelas. wajar. Ya Saya wajar. pun juga kalau misalnya Wajar melihat enggak, temannya. aku nggak mendinai kayak lu nggak boleh kayak gitu. Aku nggak mendinai itu, tapi kayak itu terjadi dan ya udahlah gitu. Iya Gitu. Aku kayak udah berdamai, ya terserah. Iya kalau lu mau kayak gini terserah gitu. Kalau lu nggak suka ya udah nggak apa-apa. Yang penting minimal gue nilai C aja nggak apa-apa gitu. Yang penting C terserah lah.
terus sampai masuk masa-masa ini kan, masa-masa bimbingan kuliah, skripsi. Yang lain tuh kalau skripsi, iya pas saya udah ngerjain ini gini setengah jam kan ngambil waktu bisa kan meeting apa kayak bimbingan kan dulu online kan pas covid kan, bisa kan 2 jam waktunya. Temanku ada 1 orang setengah jam ngomong, aku cuma 5 menit aja. Cuma ya kamu udah sampai mana? Ya Pak saya udah nulis di bab 2 udah sebagian lah, bab 3 kayaknya udah nulis dikit-dikit. Oh iya gitu, ada masalahnya nggak? Enggak sih Pak, paling ngolah datanya aja kayak gini. Oh iya udah. Ya lanjut yang lain. Gitu doang. Dulu tapi aku nggak punya masalah dengan. Iya. Iya itu sih. Gitu, udah sebenarnya sampai akhirnya kelar lah, lulus kuliah lah aku ya. Iya. Sampai covid, skripsi juga agak terhambat, tapi aku nggak ada masalah sih. Iya. Ya udah mungkin akhirnya paling itu aja sih. Akhirnya kita selesai. Aku selesai. Kamu masih lanjut apa? Kuliah. Ekstensi, tapi juga kayaknya nggak banyak drama yang gimana ya. Iya betul. Gitu. Enggak yang gimana sih. Iya sih, nggak ada. Dibilang. Oh paling ya itu doang sih apa? Kamu pas sidang 2 kali. Itu ada andil. Aku merasa aku ada andil menenangkan kamu itu banyak lah. Iya itu menurutku kayak kekacauan gini. yang sangat-sangat iya, besar. jadi kamu gitu. tuh sebelumnya tuh kayak kehidupan tuh kayak lurus aja gitu kan, lancar ya tak gitu, apalagi di kuliah ya. Sementara aku kan kayak matkul yang gak lulus aja tuh udah banyak banget gitu, yang aku udah bahkan ngulangnya 2 kali juga ada beberapa gitu. Pas kamu sekali-kalinya tiba-tiba ngebom gitu ya, nggak lulus ini sidang, ulang lagi sidang, aku kayak ya udah sama lagi aja udah. Soalnya ya, tapi kamu udah kayak dunia mau berakhir iya, gitu. Aku kayak ini orang gimana gitu. Iya soalnya ya beneran gak akademik tuh gak terbayang di aku akademikku bakalan ada kegagalan gitu loh. Karena aku tuh mainnya tuh selalu dalam selalu low risk gitu loh, kayak resiko-resiko yang besar kayak dijauhin gitu loh. Makanya kayak nggak pernah terbayangkan di aku tuh bakalan ada kegagalan itu gitu. Yeah. Apalagi udah bener-bener kayak ini pintu mau aku buka gitu, terus tiba-tiba kayak nggak bisa kebuka gitu kan. Iya benar sekali. Itu sudah kebuka tapi aku nggak bisa ngelewatinnya gitu kan. Itu tuh bener-bener yang menurutku kayak kocak gitu. Tapi ya ternyata ya memang ya Allah tuh melakukan suatu hal yang menurut kita itu tuh kayaknya ngehancurkan planning kita gitu kan. Iya, bener-bener. Tapi ternyata menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Kita punya banyak momen. Walaupun sebenarnya kita nggak setua itu ya. Kita punya banyak momen di kehidupan yang membuat kita makin percaya kalau ini tidak terjadi berarti ini yang terbaik emang. Iya betul. Atau kalau apapun misalnya itu. Ini yang terjadi kita sedang diselamatkan akan suatu hal. Iya kalau gitu ini kan. yang terjadi hal yang misalnya buruk gitu yang terjadi ya. Buat kita buruk. Buat kita kayak rasanya aduh kenapa kayak gini ya gitu. Kita berarti diselamatkan akan suatu hal yang lebih besar lagi. Iya betul. Ya sesimpel ya kocaknya waktu itu kayak tiba-tiba aku jadi lulusan tercepat kayak gitu. Lumayan lah dapat duit gitu kan. Kayak saya lulusan tercepat, kayaknya enggak Pak, saya kan gagal gitu kan. Iya tapi dibanding yang lain kamu paling cepat gitu kan. Karena emang aku cuman 2 minggu jeda dari sidang yang aku gagal gitu, habis itu aku sidang ulang lagi. Iya gitu. itu saat itu tuh ya pas seminggu, wah itu berat banget. Bagi Anda berat sekali, bagi saya berat meng-convince Anda supaya ini tuh tidak berat loh, gimana? Jangan kan gitu ya, buat ayah mama aja tuh berat banget kayak ini anak gue kenapa-napa gak ya. Soalnya aku berminggu-minggu berhari-hari tuh di kamar, literally kayak turun kayak makan sekali doang kayaknya tuh, habis itu kayak aku bener-bener yang ngoprek skripsiku enggak, awal-awal kagak, emang enggak tahu. Awal-awal kagak apa? Enggak, setelah kamu enggak lulus itu kamu enggak megang dulu. Iya, tapi aku ngurung diri di kamar. Iya, tapi kamu enggak megang skripsi dulu. Iya, tapi kan habis itu nanti aku kan ngoprek-ngoprek. Tapi itu suram banget lah sejujurnya ya. Itu bagiku susah banget tuh ngeinin kamu kayak gak apa-apa loh gitu. Udah tinggal sidang lagi aja gitu. Kalau dari aku sisi aku kan aku biasa banget kayak gitu ya. Apalagi kan aku udah zaman-zaman pas lagi itu tuh kan lagi belajar tentang kayak startup gitu kan. Kayak pitching ke ini segala macem. Deg-degannya keringet dingin setengah mati gitu kan. Pas aku mikir sidang aja, karena aku juga udah pernah sidang waktu itu kan. Ya udah tinggal sidang lagi, udah benerin aja gitu. Tapi kan tidak semudah itu ke kamu ya. Ya karena itu kan untungnya kamu lama-lama berdamai juga ya. Dan aku kayak bilang kayak jangan nunggu kelamaan, selesai rapihin secepat mungkin. Iya. Terus langsung maju lagi. Iya, terus kayak dan itu udah bener-bener itu di luar kuasa aku sih, udah kuasa Allah banget sebenarnya kayak kan dikasih pilihan. Karena aku sampai yang kayak
mas-mas bapak-bapak administrasinya gitu kan kayak kalau aku curhat ya sambil nangis-nangis gitu kan ke bapaknya, terus bapaknya baik banget bilang kayak ya udah terserah Mbak Hexa mau sidang ulang kapan gitu, nanti kita sediain jadwalnya jadi tergantung kesiapan Mbak Hexa gitu kan. Terus aku kayak ya udah Pak nanti dulu gitu-gitu kan. Nah terus kayak aku sampai di chat ketua kaprodiku apa pokoknya yang ngurus skripsian itu Ini lah berarti pokoknya. 2000 berapa ya? 2022 ya? Iya 2022. Iya 2022. 2022 22 ya betul. 2021 akhir sampai 2022 awal. Iya, terus kayak itu tuh kayak bener-bener yang kayak terserah, terus kayak lama-lama kayak aku dikasih pilihan gitu. Mau inget banget mau hari Kamis atau hari Jumat, bulan puasa. Aku yang minta ya Jumat. Enggak, aja. kamu bilang Kamis aja biar cepat lebih cepat lebih baik gitu kan. Terus aku pikir kayak enggak aku mau Jumat. Itu bener-bener aku lagi tenang banget kayak udahlah aku udah berserah diri gitu ya, definisi kayak udah aku berserah diri gitu kan. Itu aku bilang aku maunya hari Jumat aja gitu kan. Terus kayak boleh nggak Pak hari Jumat, dikasihlah hari Jumat itu kalau nggak salah jam 3 apa jam 4 ya? Jam 3 ngaret sampai jam 4. Iya. Aku di situ tuh aku ngebantuin kamu tuh. Iya jam 3. Jam 3 terus kayak semua udah kumpul gitu-gitu kan. Terus kayak dosen penguji utamanya tuh lama banget kan. Terus aku udah chat kayak iya ini ternyata listrik rumah saya mati lagi nyalain genset gitu-gitu kan. Itu ada kali ya sampai sejaman lebih kayaknya ya. Mungkin 4:30 baru benar-benar mulai ya. Iya 4:30-an tuh udah mau buka, itu 4:30 tuh baru mulai. Terus kayak dia udah nyalain genset dia mati gitu-gitu kan. Terus kayak akhirnya bener-bener yang kayak agak chaos gitu kan. Terus ya udah sidang biasa aja karena mengejar-ngejar buka puasa pertanyaannya juga nggak banyak dan itu mungkin sidang gampang ulang banget juga simpel gitu banget, ya. gampang banget. Sidang ulang juga gitu kan, cuman lebih kayak meyakinkanku ya udah cuman kayak ya udah habis itu ya lulus aja gitu kayak ya udah itu terjadi kayak gitu aja gitu. Itu bener-bener yang kayak ayah kan di lantai 3 ya, ayah di tangga yasinan gitu kan sambil dengerin, mama di bawah juga ini anak gimana masak gitu kan, ini anak gimana, kamu juga udah standby depan aku gitu kan kayak siap-siap gitu kan kalau misalnya ngebantuin apa-apa ada pertanyaan gitu, yang apa bisa bantuin gitu. Karena kan kebetulan kan pakai cover di kamu. Ya udah itu cerita lah. Iya terus kayak ya itu bener-bener kayak aku inget banget pas masa-masa itu semua orang tuh sangat-sangat hati-hati di sekitaran aku gitu loh. Kayak berjalan di atas seutas tali gitu loh, kayak kalau misalnya salah dikit tuh wah hancur gitu kan. Jadi bener-bener yang kayak semua tuh pada ngejaga. Ya alhamdulillah gitu ya, semua pada ngejagain aku termasuk Faris Majid gitu kan. Kayak itu bener-bener yang kabar tuh kayak ya dipikir-pikir sekarang kocak sih gitu ya maksudnya kayak akhirnya kayak mau kejadian ketemu sama waktu akhirnya jadi komedi gitu ya. Iya dulu mah berat sekali ya bagi kamu. Iya terus kayak ya sebenarnya bukan kocak sih, lebih kayak oh ternyata planning yang lagi disiapkan setelah kayak aku ngerasa planningku dihancurkan banget gitu ya, tapi ya ternyata disiapkan untuk yang lebih baik lagi dan lebih baik, lebih indah gitu kan. Ya udah abis itu setelah itu aku udah mulai kayak oke gitu, ini semua tuh emang dilibatkan Tuhan, harus melibatkan Tuhan. Itu sih tapi kalau kuliah akhirnya selesai itu ya. Nah terakhir pas setelah 2022 awal itu momen pertama kayak aku udah gak kuliah, kamu juga udah gak kuliah gitu. Yeah. Baru kita ke kehidupan nyata gitu. Ya itu sampai sekarang sih kayaknya. Kalau yang itu gak usah dibahas lah, masih panjang banget perjalanannya gak sih ya, so far aja sampai sini. Ya mungkin tantangan terbesarnya itu adalah sampai hari ini ya Pak, sampai berarti 2 tahun ke belakang ini ya, itu adalah mungkin ya momen dimana kayak ya udahlah kita nikah aja gitu. Iya betul. Aneh banget ya. Ya aneh sih itu, karena itu bener-bener ya balik lagi kayak kita beberapa kali bilang planningnya tuh nggak kayak gini awalnya. Iya emang kayak planning awalnya tuh adalah aku kayak mau S2 dulu lah. Iya betul. Mau dan kayaknya harus S2 dulu gitu. Iya. Emang kayak kalau ngomongin S2 kayaknya emang udah dari lama kamu mantap, emang bare minimum kamu kuliah bare minimum pendidikan kamu itu S2 gitu. Ya itu sih aku juga kayak nggak masalah, ya udah terserah gitu mau S2 juga ya udah gitu. Cuma isunya bukan isunya sih ya kayak gitu ya. Terus, ya paling challenge-nya itu sih kayak. Tapi kayak S2-nya juga pertama mundur terus karena aku lagi sibuk ngerjain lift sama ngerjain ini kita financial consulting kita gitu ya, lagi sibuk di sana gitu. Akhirnya mundur harusnya timeline-nya kan sebenarnya 2021 bahkan aku harusnya udah daftar gitu atau mundur ke 2022 lah gitu ya.
Ini jadinya 2024 tuh. Iya. Tapi aku gak menyesali juga sih. Tapi itu terjadi ternyata gitu ya. Mundur terus untuk S2. Tapi di satu titik kayak yakin kok aku dengan apa yang kita lakukan ya saat itu ya. Bisnis kita gitu. Yakin kok aku gitu. Iya. Akhirnya ya udah kalau yakin nggak apa-apa, udah kita nikah aja gitu. Udahlah, mau taruh hasilnya gimana, ada masalah apa ya udah bareng-bareng aja gitu. Iya, ya paling itu sih, karena kan kayak kalau dari segi aku kan kalau perempuan kan biasanya agak diburu-buruin ya, kayak itu sebenarnya salah satu challenge terhadap aku sih. Iya, maksudnya dan dari aku mikir, aku selalu bilang ke kamu ya, kalau misalkan aku gak sama kamu, mungkin aku baru nikah 35 kali. Iya betul. Soalnya juga ya kayak dari diburu-buruin juga kan. Yang pertama kita pacaran udah lama juga kan ya. Yang kedua tuh kayak udah mulai banyak yang ngelirik-lirik gitu ya, kayak pasar milih gitu. Bapak anaknya nenek cerita. Terus kan mama sama ayah kayak ketar-ketir ya gitu. Jadi kayak yaudah nih gimana gitu, kamu nikah kapan gitu. Terus kayak ya waktu itu aku juga bilang kayak ke kamu, kalau misalnya mau S2 dan emang kamu mau serius sama hubungan kita gitu, ya kamu datang aja sama ayah sama mama bilang kayak soon bakalan nikahin tapi mau S2 dulu. Masalahnya aku gak S2 dulu. Iya, terus kayak gak S2 dulu, terus kayak masih sibuk ngurusin company juga kan. Habis itu juga kayak ya udah pas ngejalanin bisnis ini langsung kayak gak bisa, ini kita nikah dulu gitu kan. Terus kayak ya udah nikah baru ya S2-nya setelah nikah gitu. Planningnya yang keputar tuh cuman itu doang sih. Iya bener sih. Cuma ya banyak yang hal planning yang berubah gitu ya. Yang dimana ya kayak untuk hal yang lebih baik juga sih. Iya, terus kayak ya akhirnya juga lebih matang sih kamu S2-nya. Iya menurutku, karena kalau sekarang tuh kayak jadi lebih emang mantep gitu loh decisionnya. Kenapa ambil SBM ITB dan kenapa harus bisnisnya tuh di jurusannya kenapa harus bisnis dan kenapa harus di SBM ITB gitu loh. Karena kan dulu kayak iya kamu mau S2 tapi apa bisnis, oke bisnisnya mau di mana gitu kan. Itu masih jadi wah di mana gimana iya ya, kan kayak itu kamu kayak kamu nyari tahu tapi nggak seniat itu nyari tahu. Iya benar. Even kayak aku mau di Jepang terus kayak kamu belajar les bahasa Jepang terus kayak angin-anginan gitu. Angin-anginan gitu. Iya kayak buang-buang duit gitu, mending saya yang belajar di sana gitu kan. Gitu terus ya udah tiba-tiba ya kayak aku mau pas sudah nikah kayak aku mau S2 di SBM sih kayaknya gitu. Oke, kenapa decisionnya gini. Kamu udah bisa nge-elaborate dengan jelas gitu lah. Terus kayak oke, yaudah lebih seminggu mantap. Daftar gitu kan persiapan langsung goal Bang. Iya, seminggu daftar gitu kan. Terus kayak tanpa persiapan bener. Sisi was-was gitu, emang udah jalannya sama Allah kali ya, emang udah tepat gitu ya, ketemu sama waktunya udah tepat, timingnya udah tepat sama Allah tuh kayak mudah aja jalannya gitu. Iya, jalan mudah banget sih. Kayak tiba-tiba kayak pendaftaran tuh hamin satu minggu lagi ya. Gelombang itu ditutup ya? Iya, pokoknya tak cepet banget lah. Dalam 1 minggu tuh aku belajar ujian udah. Iya, pokoknya ketemu sama adik kelas kamu yang mana sekarang jadi cutting kamu. Lucu banget ya. Iya kan, ketemu sharing gitu kan, dia ceritain SBM kayak gimana segala macem. Terus kayak daftar langsung ujian, daftar udah ketahuan tuh apa aja yang requirement yang dibutuhin. Kamu beli buku, belajar, terus tes Bappenas. Belajarnya gitu juga kan. hitungan hari ya. Iya, tes Bappenas itu juga belajarnya juga ya, kadang belajar kadang enggak gitu kan. Tes Bappenas lolos gitu kan, requirementnya mencukupi. Abis TOEFL gitu kan. TOEFL belajar sehari doang. Iya, TOEFL sehari doang. Terus kita harus ke Bandung gitu kan, ke ITB Bandung gitu kan. Yaudah aku nungguin kamu tes. Minggu depannya ya requirementnya cocok semuanya gitu. Terus kayak yaudah tinggal interview juga kayak kamu padahal nggak yakin, kayaknya aku nggak sebagus itu gitu kan. Tapi ya udahlah, udah kita serahin aja sama Allah gitu kan. Tiba-tiba lolos gitu. Kayak langsung tek gitu, kayak cepet banget ya prosesnya gitu. Karena timingnya udah tepat gitu. Ya udah sih itu. Ya pasti planning kedepannya karena sekarang dari rencananya sekolah dulu terus baru nikah, terus malah jadi nikah dulu sekolah dulu, jadi banyak emang planning yang ke-twist gitu loh. Iya benar-benar banyak yang berubah sih. Gitu, dan gak apa-apa juga gitu. Ya alhamdulillah kita jalani aja dan ya kedepannya nanti bagian kedepan kita bahas di selanjutnya. Oke. Gitu. Nah selanjutnya bagian itu panjang banget. Perubahan dan pertumbuhan.
Bagaimana pasangan telah berubah dan tumbuh bersama? Gimana? Ya kalau aku lihat kamu ya. Oh benar-benar. Berarti Karena aku nggak bisa. Iya. Harus kamu ngeliat ke aku lihat kamu ya. Iya, tapi kalau kamu mau nambahin dari kayaknya aku nggak gitu itu silakan. Kayaknya enggak sih, kayaknya. Pertumbuhan bagaimana pertumbuhannya ya gitu ya. Berarti kayak improvementnya. Iya. Dalam banyak hal berarti. Iya. Oke. Yang mungkin yang signifikan aja lah. Yang minor pasti ada aja ya. Oke, ini udah sering aku bahas. Apa tuh? Cara kamu bersosialisasi sama orang. Itu improvement yang sangat sejauh itu. Jauh dan signifikan banget gitu ya. Aku boleh cerita gak sih? Jangan. Aku tahu mau cerita apa, jangan. Makanya aku tanya. Enggak, jangan itu, jangan. Ya pokoknya Sumpah itu kayaknya buruk sekali lagi. Takutnya menyinggung orang lain, jangan. Iya. Kalau akunya sih gak apa-apa, tapi takutnya ada orang yang tersinggung gara-gara gitu, jangan. Iya, gak usah detail lah bro kayak. Jangan usah gitu. Iya, ya udah pokoknya. Tapi itu yang paling apaan nih orang gitu. Enggak, tapi emang cara kamu bersosialisasi itu sangat-sangat masih ada celahnya tapi jauh banget daripada kamu SMA gitu kan. Karena kita membersamai udah dari SMA gitu kan. Iya, benar sekali. Kalau dulu SMA tuh kamu apatis banget sih emang. Kayak dunia adalah porosnya kamu gitu kan. Kayak skill bodo amat gitu. Pokoknya kamu tuh dulu kayak gitu sosial. Aku tuh kayak nggak mau diganggu orang. Karena juga aku nggak pernah mau ganggu orang. Iya, gitu. Jadi kamu tuh terserah orang mau gimana ya, lalalili mau ngapain, jungkir balik segala macam terserah aja. Iya. Cuma ya jangan ganggu saya karena saya juga nggak akan ganggu Anda gitu. Betul. Tapi ya akhirnya kayak kamu self centric gitu ya. Nggak self centered sih. Ya pokoknya kayak merasa ya pokoknya orang-orang tuh ya berporos sama kamu aja gitu. Tapi itu di dunia kamu gitu. Di duniaku bener. Bukan yang kayak aku tuh nggak yang kayak nggak semuanya ayo iniin gue loh, nggak gitu. Tapi kayak aku ya terserah lu mau ngapain deh. Gue punya diri gue sendiri aja. Iya. Gitu gimana beda ya? Beda kan? Iya beda. Enggak, tapi kayak ya bukan yang kayak cewek-cewek kayak ayo kita harus ini loh gitu-gitu. Bukan gitu, tapi kayak terserah orang mau ngapain. Aku nggak mau jadi bagian dari itu, gimana ya? Iya. Tapi ya pokoknya tuh kayak iya sosial kamu tuh sosial kamu tuh improve banget gitu ya. Kalau dari kelihatan dari sosial kamu tuh kayak dari kayak sesimpel ya basic mannernya juga udah makin terimprove dulu gitu kan, dari dulu sampai yang sekarang tuh udah jauh banget gitu kan. Terus juga cara ketemu sama orangnya juga cara kenalan sama orang juga kayak udah akhirnya berdealing dengan itu, kayak maksudnya kan kamu introvert mentok banget gitu kan. Iya, ini mungkin banyak yang nggak tahu ya. Kayaknya ketahuan sih kelihatannya. Ya tapi pokoknya kamu introvert. Tapi udah mulai agak kesaru lah dibandingkan zaman dulu. Iya, tapi kalau dulu tuh bener-bener yang kayak literally pendiam terus diem ansos gitu loh, kayak udah bodo amat terserah lu mau gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh kayak udah berusaha untuk kayak fit in gitu loh. Kalau misalnya ketemu orang tuh kayak oh iya kerja di mana gitu, nanya-nanya. Maksudnya kayak kalau ketemu orang baru gitu kan, kenalan baru kayak ada obrolan yang terjadi bener. Gitu. Terus karena aku orangnya logik juga ya. Jadi sebenarnya kenapa terjadi aku rasa kamu tahu ya, karena itu kan di logikain gitu ya. Ada purpose dari melakukan hal itu. Iya. Agak sialan juga. Iya. Gitu. Ya tapi kayak kadang tuh kayak kamu kayak sekarang tuh udah tiba-tiba misalnya duduk terus ada orang ngajak ngobrol kamu tuh bisa aja terjadi gitu loh. Kayak kamu kayak oh iya gini. Kalau dulu kan kayak agak feedbacknya tuh nggak jalan gitu loh, kayak misalnya orang ini nanya terus kayak kamu jawab udah selesai gitu, terus kamu berusaha untuk kayak langsung ada barrier kayak udah lu gak usah nanya lagi gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak berusaha sekarang tuh udah mulai suka ada conversation yang terjadi gitu loh. Kalau aku kan kayak duduk sama ibu-ibu, misalnya ibu ngomongin apa kayak iya bu, itu bisa jadi ngobrol gitu kan kadang. Nah kalau kamu sekarang itu juga bisa terjadi di kamu gitu. Iya benar-benar. Walaupun memang aku akui tidak natural ya. Iya. Tapi maksudnya itu kayak jauh, aku lihat tuh jauh. Kalau zaman dulu kayak misalkan di kepala aku kayak gue sebenarnya gak peduli anak lu tuh ada berapa gitu. bukan aku maksud buruk ya. Tapi kayak ya terserah aja lu mau punya anak berapa kan. Gue pertama nggak ada, gue nggak ngapa-ngapain lu gitu. Lu juga nggak ngapa-ngapain gue ya udah apa bagus ya, udah punya anak bagus gitu. Punya anak lu berapa bagus gitu. Oh lu kerja misalnya kuliah di mana, iya bagus. Tapi ya udah gitu. dulu kayak gitu. Iya,
sebenarnya juga dulu kayaknya nggak peduli apapun sih, kayak ya makanya bilangnya kayak kamu tuh di dunia kamu tuh kamu adalah porosnya gitu, orang-orang tuh ngiterin kamu gitu kan. Bener. Kayak maksudnya yang kamu pedulikan adalah ya udah sesimpel diri kamu aja gitu. Malu banget dengerin. Iya makanya jadi dulu tuh kayak apaan nih orang gitu kan, bisa dipukul aja gak sih? Tapi ya sekarang itu jauh banget udah tertinggal, itu udah nggak ada lagi sih. Bener-bener yang kayak sekarang tuh aku ngeliat kayak itu cukup berbangga ya aku ngelihat improvement kalau kayak oke, ternyata dia sekarang ada empatinya sedikit gitu. Gak sedikit, udah banyak gitu kan, kayak sesimpel kadang kayak ngelihat ya apa terus kayak kasihan ya dia gini gitu. Itu udah aku appreciate banget. Itu sih. Terus kalau dari segi pemikiran ya jelas jauh gitu kan, karena kalau SMA kan memang kita jarang terjadi discussion gitu ya. Iya bener juga ya, kalau aku pikir-pikir obrolan discussion yang kata orang itu kayaknya kalau kita ngobrol tuh berat banget lah gitu. Itu SMA belum terjadi emang sih. Iya betul. Iya bener-bener belum terjadi yang discussion gitu, masih yang kayak obrolannya anak-anak gimana sih, kayak drama-drama apa gitu-gitu kan, belum terjadi. Terus kayak kuliah tuh kamu tuh udah mulai banyak tuh pengetahuan umum. Iya, aku mulai pertama kali baca buku kuliah memang. Iya. Kuliah awal. Itu juga tuh improve-nya. Kayak dari kamu gak suka baca buku, kamu suka baca komik gitu kan. Terus kayak aku kayak gak boleh, kamu harus baca, literasi itu penting gitu kan. Padahal aku bacanya novel doang gitu kan. terus kayak aku bilang kayak ya udah kamu cari buku yang kamu interest gitu untuk baca, tapi kamu harus baca buku, nggak boleh nggak baca buku, aku bilang gitu kan. Komik tuh bukan buku waktu itu aku bilang, padahal saya koleksi komik sekarang gitu ya, tapi kayak maksudnya aku bilang kayak itu kan buku bergambar ya gitu kan. Kamu harus baca yang bener-bener tulisan. Terus kayak kamu kayak gak bisa, aku gak tuh mempan kayak sama sekali iya ya? kayak kamu mikir kayak gak bisa, aku tuh ngantuk gitu, aku udah pernah nyoba gitu kan. Terus kayak akhirnya kayak ya udah dari yang non fiksi, kalau misalnya fiksi nggak kena non fiksi. Nah abis itu kamu mulai nyari-nyari tuh 1-2 buku gitu kan. Iya, ketemu pertama kali tuh dari bukunya Valdo Maldini lah. Gitu. Sekarang kan orang taunya kan dia politikus ya. Sekarang taunya ya politikus gimana. Tapi aku mengenal dan tahu dia sebagai senior jauhku aja gitu. Karena informasi dikit ya, dia satu jurusan sama aku. Sama-sama fisika UI. Dia angkatan 2008, aku angkatan 2016. Nah pas aku masuk jadi maba, dia tuh udah kayak legenda gitu dulu tuh. Betul. Padahal dia jadi ketua BEM UI itu 2012 kan. Nah itu dia udah kayak legenda dulu tuh. Ya, betul. Itu yang terus dia kayak nulis buku gitu kan. Dulu tuh aku bahasaku ya, dia tuh jalur emas. Jadi masuk kuliah, masuk di fisika gitu ya, masuk di fisika. Jadi ketua himpunan, ketua HMD kalau di HMD fisika. Tahun depan naik maju jadi ketua BEM MIPA, tahun depan lagi naik maju jadi ketua BEM UI. Itu aku yang nyebutnya tuh jalur emas dulu tuh. Anak-anak pas maba deh gimana. Aku tuh ada inspired untuk jadi seperti itu. Iya betul. Dan ya tadi balik lagi ya, dendam atas SMA gitu gak aktif kan. Iya. Drive utamanya pertamanya pasti dendam di SMA. Tapi terus menuju ke sana. Kamu baca buku gitu kan. Ya udah mulai dari situ udah banyak tuh baca buku segala macam. Tuh lanjut gitu segala kan. macam buku ya aku baca yang aku interest tuh. Ya terus kalau kamu suka sharing gitu-gitu sama aku kan, kayak aku kan tidak terpapar hari itu ya. Kayak aku kan selama ini ya fictional aja gitu yang aku baca gitu kan. Terus kayak gitu. Itu udah obrolannya tuh mulai kayak aku merasa kayak naik satu tingkat lah daripada kita SMA gitu. Gitu. Tapi ya aku enjoy aja sih, karena kan kayak enggak selama yang kayak terus-terusan kayak bercerita terkait itu enggak gitu kan. Kayak masih yang selingin anime, game gitu-gitu kan ya. Terus ya udah abis itu juga kamu udah mulai menjelajahi dari satu hobi ke hobi lain yang balik lagi ya, akhirnya poin untuk knowledge kamu tuh meningkat pesat lah gitu daripada SMA gitu. Yang menurutku yang signifikan 2 hal itu sih, secara mindset tuh jelas jauh banget gitu ya. Jauh banget, kamu lihat hal itu? Jauh banget gitu kan. Yang sama tuh dari logiknya aja. Iya, aku merasa sama dari mendelivernya aja. Logik. Iya, secara logiknya kayaknya nggak banyak nggak ada pergeseran bahkan. Sama yang ketiga itu tuh ya komunikasi skillnya. Iya, aku bisa bilang mungkin communication skill ya itu bukan kekuatanku lah. Sampai hari ini pun masih banyak banget kekurangannya. Aku belum puas sejujurnya ya sama komunikasiku tuh ya.
Tapi memang kalau dibandingkan sama zaman dulu tuh jauh sekali. Iya betul. Dan Sekarang itu aja belum bagus ya. Dulu wadidito. Berarti. Dulu kalau sekarang tuh, nah yang cukup aku berbangga tuh kalau misalnya orang lihat kayak, iya sebenarnya kita berdua introvert gitu kan, terus kayak, hah masa sih masa sih enggak kelihatan introvertnya gitu kan. Wow, Noval tersamar gitu. Iya bener. Iya. Orang kayak meragukan kalau aku terutama mungkin ya itu introvert tuh suka diragukan gitu. Iya. Itu kebanggaanku dan emang itu semua turning pointnya itu enggak, aku bisa bilang starting pointnya ya, bukan turning point. Starting point kamu akhirnya improve gila-gilaan itu jauh jadi lebih baik gitu, baik itu secara sosial, terus communication, terus juga mindset. Itu tuh pas ya memang PO itu sih, project officer PRF itu. Iya. Itu emang yang kayak di pupuknya tuh dari awal masuk kuliah, tapi pas jadi PO tuh kayak tek langsung eksponensial sampai kesini ya. Betul gitu. Ya udah itu sih yang kayak menurutku signifikan tuh 3 itu ya, secara kamu bersosial jauh banget gitu. Bahkan aku udah nggak bisa ngelihat kamu SMA dulu yang kayak bisa nggak sih ini kita pukul rame-rame aja gitu. Sial. Itu yang aduh sedihnya ya, kayak aku merasa agak kesulitan untuk ini bukan dikit nih. Aku agak kesulitan buat mendekatkan diri ke ya orang-orang sekitaran di SMA gitu. Aku nggak menyalahkan juga sih. Maksudnya pasti mungkin yang dilihat kepada aku adalah aku yang versi di SMA seperti apa gitu. Yeah. Yang dimana itu aku bisa bilang kayaknya udah beda banget lah. Iya betul. Yang dilihat ke terhadap aku adalah oh aku di SMA seperti ini gitu. Ya sebenarnya bukan salah mereka juga ya. Karena emang saya dulu mungkin seperti itu gitu. Tapi ya jadinya agak sulit lah untuk ini. Iya betul. Gitu sih ya. Kalau dari kamu itu sih, dari aku yang aku lihat ya, yang gila-gilaan menurutku kayak ini improvement dan pertumbuhan yang sangat-sangat bagus banget. Oh kebalikan ya, dari aku terhadap terhadap kamu ya. Iya. Oke, apa yang berubah dan mungkin pencapaian ya? Jatuhnya itu sebenarnya pencapaian ya. Kayaknya kita kalau belum ya. Sih. Dua hal yang berbeda. Iya, tapi kalau apa yang berubah dari kamu yang paling utama banget? Aku selalu melihat kamu adalah orang yang bisa ini, bisa itu. Kamu selalu apa ya? Bahasa kalau ini tuh underrated banget gitu. Sebenarnya kamu bisanya segini, tapi kamu memvalue dirimu tuh di sini. Iya. Gitu. Gak cukup confidence gitu ya? Confidence salah satu bentuknya tapi lebih dalam daripada itu. Kan soalnya ada kan orang yang confident tapi misalnya nggak sejago itu ada juga. Iya. Karena saya sering di posisi seperti itu sejujurnya. Aku confident aja tapi sebenarnya aku nggak se di level itulah untuk bisa confidence gitu. Tapi kamu tuh kebalikannya, jauh sekali yang kau bisa sama yang confident level segala macam tuh kamu jauh banget lah gitu. Dari dulu kamu orang yang seperti itulah gitu. Kau bisa nulis, bisa apa segala macam. Communication skillmu sebenarnya sejujurnya menurutku di atas rata-rata. Dari dulu bahkan dari SMA bahkan mungkin dari sebelum-sebelumnya. Tapi kamu sebenarnya di atas rata-rata. Cuma kamu nggak punya encouragement, kayak kamu nggak ada encourage dari dalam diri sendiri kayak nggak ada courage dari diri sendiri kayak ayo gue ngelakuin tek gitu. Iya. Kayak menunjukkan visi sama determinasinya tuh nggak keluar di kamu tuh gitu. Itu yang aku justru punya tapi skill setnya mungkin nggak di sana gitu. Kalau aku ya, aku lebih gede di situ daripada di skill setnya lah. Kamu tuh kebalikannya gitu. Soalnya aku tuh pernah bilang ke kamu kayak kok kamu jadi orang berambisi banget sih gitu. Iya dia bilang aku biasa aja lah, gak usah punya ambisi. Kamu tuh gak usah berambisi tinggi jadi orang. Aku bilang kayak gitu gak sih waktu kuliah ya? Dulu kamu tuh suka marah sama aku kayak gak usah ambisi tinggi bisa aja gitu kan. Karena dulu aku kayak apalagi pas zaman kuliah kan yang lagi deg gitu kan kayak aku kayaknya pengen mengubah apa gitu. Kayak kamu gak usah berambisi tinggi nanti kamu malah sakit hati sendiri kalau misalnya gak sesuai ekspektasi. Udah tenang aja, santai aja gitu. Karena aku gak berambisi. Aduh. Nah itu yang berubah banget lah gitu. Aku sampai di titik aku kayak Allah aku terharu banget kamu
aku berusaha kayak ayo dong kamu harus menunjukkan dirimu gitu, kamu harus menunjukkan tekadmu tuh seperti apa gitu. Orang harus tahu kamu tuh bisanya apa, punya pikiran buat maju gitu, punya pilihan yang kamu bawa sendiri dan itu hasil pikiranmu sendiri gitu ya. Itu kamu dulu sulit sekali untuk kayak gitu. Aku udah berusaha beribu-ribu kali ya. Itu nggak masuk tuh sama sekali. Baru yang aku bisa bilang banyak perubahan itu momen pertama kamu pas kamu sidang 2 kali. Sidang ngulang. Itu kayak membuka dirimu kayaknya saya udah lempeng-lempeng aja juga tidak lempeng kehidupan. Iya gak sih? Iya sih. Iya kan? Maksudnya kayak dulu tuh kayaknya kamu lurus aja karena kamu nggak pernah ketemu obstacle, batu-batu kerikilnya tuh nggak pernah ketemu sama kamu. Sementara aku isinya udah kerikil terus kan, apalagi selama SMA, selama kuliah kamu tuh lurus gitu sampai terakhir tiba-tiba batunya gede banget gitu ya. Itu ya kayak mengubah kamu seperti apa. Yang kedua adalah pas masuk dunia kerja kali ya, aku lihat ya, udah masuk dunia kerja. Ternyata juga kita udah melakukan yang baik gitu ya, yang baik, yang benar. Ada aja orang yang nggak jelas lah terhadap kita, terutama di kamu ini kan kamu cerita ke aku ya, jadi ini kan dari POV aku mendengar keluh kesah kamu lah gitu. Pas dari sana kamu kayak ini nggak bisa nih gitu, kayak gue udah ngelakuin yang terbaik, ngelakuin yang paling baik ya. Dan nggak berbuat jahat atau apa ke orang, tapi kok malah orang yang gitu ke gua gitu, kayak nggak bisa nih, gua harus ya step up the game lah gitu, menunjukkan kalau bahasaku tuh tekad sama determinasi sebenarnya. Bahasaku ya. Nah, kamu beyond dari itu ya, mungkin setahun 2 tahun 2 tahun ke belakang ini punya hal itulah gitu, kayak ini yang gua mau loh gitu. Iya sih. Ini yang gua mau, caranya seperti ini gitu. Betul sih. Karena kalau misalnya ditanya dulu itu SMA, mungkin terdengar orang apaan sih nih ngomongin apa. tapi kalau orang yang kenal kamu ya, itu pasti aku nggak tahu ya, mungkin kenal lama sama sekarang aku rasa akan melihat hal itu sih. Iya. Soalnya ini juga jadi balik lagi kan sama dosen pembimbingku gitu ya. Dia bilang gini, pasti nanti kalau misalnya kamu mau kerja gitu ya, kamu pasti mau jabatan tinggi kan. Terus aku bilang iya pak gitu, jabatan tertinggi kamu apa? Sejujurnya aku bingung kan, ya direktur sih pak gitu kan, ya direktur kali ya pak ya, aku bilang gitu kan. Terus aku bilangnya apa ya, direktur apa VP ya, VP pokoknya, aku pikir kayak VP gitu kan. Terus VP kali ya pak, yang terbaik aku VP gitu kan, Vice President. Terus habis itu kayak dosenku malah nyentuh, ya jangan dong, itu kekecilan gitu, direktur keuangan lah gitu kan, atau kalau bisa direktur utama gitu. Terus aku langsung kayak bengong gitu, kayak bisa emang ya, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak capable dah gitu kan. Terus aku cuma kayak kamu tuh di fase gitu ya. Kalau aku udah beyond hal itu gitu. Aku nggak tahu aku bisa apa enggak, tapi kayaknya emang harus jadi direktur utama. Iya nah. Kalau aku ya. Tapi aku nggak punya skill set di sana gitu. Karena yang di pikiran aku tuh, ambisiku tuh cuman kayak lurus aja gitu. Yang di pikiranku tuh kayak oke, nanti aku berkarir gitu ya, aku punya sejumput uang gitu ya, uang untuk kayak ya nggak bisa ngasih misalnya mama sama ayah ke depannya gitu kan, atau bisa ngasih orang-orang terdekatku yang membutuhkan gitu. Terus aku nikah gitu kan, nikah dengan orang yang tepat gitu kan, punya anak, berbahagialah hidup kami gitu kan. Terus kayak apa ya, kayaknya aku nggak punya ambisi yang untuk kayaknya gua akan jadi direktur gitu, enggak gitu. Apalagi pas udah terpapar dengan dunia kerja sedikit-sedikit waktu dari magang, internship gitu-gitu, aku beberapa kali kan ngerasain gitu kan. Itu kayak kasihan kalau anak intern tuh banyak tertindas nih. Bukan itunya sih, itu juga, tapi poinnya tuh kan aku pasti denger gosip-gosip terkait hal itu gitu kan ya, kayak sikut-sikutan politiknya tuh kayak lebih parah lagi gitu. Dan mana itu adalah hal yang sangat-sangat aku hindarin gitu. Even dari kuliah itu sangat-sangat suatu hal yang aku hindarin gitu, perpolitikan gitu kan. Aku mikir kayak wah kayaknya aku nggak mau deh berhubungan dengan kayak gitu kan. Jadi kayak
aku pikir kayaknya ya yang penting kayak stable aja lah, ada income masuk gitu kan. Kerjaannya juga repetisi yang aku happy gitu Kamu senang gitu. dengan repetisi bener. Aku yang sulit gitu kan. Terus kayak ya udah nggak ada ambisi yang gimana. Jadi pas yang didor sama dosen pembimbingku kayak ya jabatan tertinggi kamu apa gitu, aku kayak apa ya gitu. Even kayak ditanya gaji idaman nanti di puncak karir berapa tuh, aku kayak nggak terpikirkan berapa gitu. Kalau misalnya nyebut kayak oke, ratusan juta gitu, pada saat itu ya emang ada ya, maksudnya ada tapi kayak emang aku bisa ya gitu ya. Gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak ya saya bisa sekarang kita ayo kita kejar lah gitu ya, misalnya ya, income 100 juta pertama kita gitu. Betul, kayak aku kayak sekarang kayak kalau sekarang kayaknya aku udah tidak bisa melihat diriku lagi sih. Dan entah kenapa kayak Allah tuh nunjukin kayak oke, lo harus berubah gitu. Ya benar. Baik aku atau kamu gitu. Itu Anda sudah berubah sekali lah. Ya, sekarang mungkin kiblat kita satu doang ya, kayak kita sebenarnya baik kamu ataupun aku ya, kita tahu kita mau jadi orang yang seperti apa gitu. Ya, betul. Dalam bentuk sosok ideal gitu ya. Baik kamu maupun aku gitu. Kita cuma selalu berpikir kayak oke, orang yang seperti itu akan melakukan apa ya. Kalau gua begini, itu cerminan dari orang yang seperti itu enggak gitu. Iya gak sih? Itu bikin kita banyak berubah lah gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, lanjut. Pencapaian pribadi dan bersama yang diraih. So far belum banyak sih, to be honest. Ya, ya kalau belum banyak, tapi yang paling apa ya, kayak membanggakan gitu. Oke. Yang paling membanggakan sejauh ini nikah sih buat aku tetap. Nikah. Kenapa tuh? Coba. Itu pencapaian yang menurutku kayak ya karena itu goals hidupku juga gitu ya, menikah dengan pasangan yang tepat, yang mana ya aku ngerasa ya kamu sejauh ini ya tepat gitu, dan sejauh ini tepat ya gitu. Iya, mudah-mudahan sampai kita meninggal tapi gitu. Tapi gak bisa. Iya bener sih, maksudnya emang harus kayak gitu ya, sejauh ini bener. Iya betul. Poin gue bagus. Ya, ya udah sih pencapaian terbesarku di kehidupan dan dalam hubungan kita ya itu emang puncaknya tuh nikah gitu. Karena kan ya pasti abis nikah ada lagi ya kan, cuman ya untuk itu ke depan untuk itu nikah sih, karena ya pertama akhirnya punya quality time banyak banget ya sama kamu gitu ya. Yang kedua juga akhirnya lebih bisa banyak bertukar pikiran gitu kan, lebih sering lagi gitu kan, sering brainstorm juga kayak ini apa nih kedepannya mau yang kita bawa, baik dari kamu, aku, atau kita berdua gitu kan. Itu sih menurutku jadi lebih kalau ditanya masalah rumah tangga pasti ada aja ya. Banyak, cuman ya entah kenapa happy aja sih, karena mungkin ngejalaninnya bareng-bareng ya berdua gitu. Alhamdulillahnya kita berduanya cukup strong lah gitu. Iya, dan kayak maksudnya di luar masalah banyak, tapi kita berduanya at least sudah aman lah gitu. Iya, kayak karena ya kayak so far tuh kayak kita tuh kayak kunci sama gembok aja tuh, kayak ngeklik gitu loh. Iya. Saling ngelengkapin gitu loh. Jadi secara kayak, ini emang sebenarnya kita beda banget sih ya. Secara kadang-kadang orang mikir carilah yang orangnya mirip gitu. Carilah yang kesama hobinya segala macam sama. Tapi ternyata kita nggak punya hal itu sama sekali. Iya. Ada irisan sih. Maksudnya kalau hobi ada irisan dikit, tapi secara individu memang sebenarnya di luar kita sama-sama introvert ya. Iya. Kita beda banget sebenarnya. Soalnya tuh justru yang ya maksudnya kayak pasangan tuh kan kayak magnet gitu ya. Magnet kan kalau sama tuh kan malah nggak ngena gitu kan. Harus dua kutub yang berbeda gitu kan. Nah, ketemulah kita. Ini mungkin masuk poin ke satunya lagi gitu ya. Bahwa ya kenapa bisa beda, karena kan sesimpel kayak kamu tuh mainnya logik ya. Aku mainnya feeling. Iya, ini dari MBTI aja. Walaupun banyak orang yang tidak percaya MBTI atau apa. Iya, nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga. Maksudnya ya itu kita kan sebagai acuan aja gitu ya. Tapi pas kita baca, pertama dari hurufnya kita semua literally beda. Iya, betul. Satu. Kedua, pas kita baca isinya, emang itu sejujurnya ya. Kalau misalnya MBTI kamu, aku bisa ngeliat itu emang kamu kayak gitu. Kamu ngeliat aku juga di MBTI aku kayak gitu. Iya, betul. Dan itu kebalikan banget gitu. Makanya kayak kalau misalnya kamu by logic, aku ngekonternya by feeling. Kalau misalnya aku by feeling, kamu ngekonternya by logic gitu kan. Jadi kayak akhirnya ketemu tuh tengahnya, klik gitu. Oke gitu. Misalnya kayak gak bisa kalau secara apa ya,
adab, karena aku kan lebih ke sana gitu ya, ke secara adab, secara etis gak etis gitu-gitu kan. Itu tuh nggak nemu gitu kalau misal pakai logik kamu kayak gini gitu kan. Terus kayak kamu ya kalau main perasaan mulu ya nggak bakal kesini gitu kan. Iya, Jadi iya. kayak kamu tuh tengah-tengahnya jadinya gitu kan. Kayak oke, conclusionnya kayak gini gitu kan. Nah itu apa ya, menurutku jadi kayak nikah tuh pencapaian terbesar sih, sama akhirnya itu jadi perubahan positif juga dalam hubungan menurutku ya. Salah satu perubahan positif untuk kita berdua gitu dalam hubungan kita berdua gitu ya. Gitu. Kalau aku ya, sejujurnya kalau dari POV ku ya, aku nggak melihat kalau nikah tuh jadi apa ya, pencapaian Oke. tertinggi gitu. Aku nikah ngeliat ya, nikahnya tuh kayak business as usual aja. tidak buruk, tapi maksudnya nggak yang apa, jadi kayak gimana Iya, gitu, iya. enggak gitu. Kalau ditanya pencapaian ini yang terbesar gitu, aku bingung juga sih jawabnya ya. Iya, belum banyak kan? Belum banyak, iya. Tapi maksudnya kalaupun ada tiba-tiba, oke kita punya income sekian, atau ntar kita punya rumah segede apa, atau kendaraan apa gitu, misalkan gitu, atau kita misalnya punya anak gitu, atau mungkin ya sekolah, punya anaknya sekolah di mana. Aku bingung juga sebenarnya, Iya. menentukan yang mana yang apa ya, yang terbaik, yang pencapaian yang kayaknya besar banget lah ya. Sebenarnya target pencapaian terbesar tuh udah ada dari kita. Cuma belum tercapai, jadi belum jadi pencapaian terbesar gitu. Iya sih, enggak, tapi aku ya maksudnya itu untuk pensiun sebenarnya kan. Enggak apa, pensiun secara keuangan utamanya. Ya itu salah satu dari beberapa hal. Oh iya, ini untuk ya tahu ya. Tapi aku yakin pada saat ya itu pencapaian yang bukan capai, itu target yang kita kejar emang ke sana gitu ya. Tapi aku yakin di fase itu, pas kita sampai itu ya oke, besar gitu ya. Tapi ya udah gitu. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena so far dalam 10 tahun ini semuanya tuh besar dengan porsinya masing-masing. Iya sih, betul. Iya nggak? Oke, kamu misalnya tadi ngomong nikah. Kenapa nikah? Karena nikah itu yang paling dekat. Event terbesar yang terjadi paling dekat sama hari ini, nikah. Iya sih. Tapi kalau kita tracking back 10 tahun ke belakang ya. Pertama, apa namanya? Bahkan ya drama pas kita di awal ya apa, pacaran segala macam. Itu tuh besar sebenarnya, Iya, untuk waktu itu ya. Besar dengan kapasitas kita yang Iya, tapi itu besar loh. Iya, itu pas setelah ya kita kan baru come out ke orang-orang 3 bulan setelah kita ini. Iya. Aku ingat Kalau dipikir-pikir konyol juga sih. konyol juga, iya benar. Tapi saat itu besar sekali. Iya. Itu satu. Kedua, kita keterima di UI bareng-bareng. Itu besar sekali saat itu. Iya, betul. Iya kan? Ya kan? Dengan kapasitas kita. Kalau sekarang, apaan sih anjir, baru masuk kuliah doang gitu. Iya. Untuk sekarang ya, maksudnya kayak aku bisa bilang sampai detik ini masuk UI dan mungkin kampus-kampus gede, UI, ITB, UGM misalkan gitu ya. Sulit gitu ya. Tapi untuk di fase sekarang aku mikir karena aku udah pernah melakukan hal itu, sudah terlewati kayak oh ya sudah gitu. Kayak itu kan. Ini masuk UI besar sekali. Pas aku megang PRF, sejujurnya menurutku itu juga besar sekali. Iya. Pas aku bangun startup sendiri menurutku itu besar sekali juga. Pas kamu lulus itu juga besar sekali. Lulus D3 ya. Kamu lulus D3 itu besar sekali. Aku lulus sarjana juga besar sekali. Aku bangun ngerjain bisnis Yukagen Elevator, bikin lift, besar sekali juga. Kamu lulus S1 juga besar sekali. Iya sih, betul. Semuanya besar sebenarnya dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi aku kalau ditanya achievement terbesar apa, bingung aku. Ya. Jadi nanti yang ke depan-depannya juga aku rasakan kayak gitu. Misalnya kayak income sekian pertama kita gitu. Iya. Besar gak? Besar tuh. Tapi terus setelah itu ya udah gitu. Iya sih. Aset sekian miliar pertama kita gitu. Besar gak? Besar. Tapi udah gitu. Ya sebenarnya pada dasarnya manusia memang tidak pernah puas sih. Iya. Tapi ya iya sih, bener-bener. Nggak, cuman kalau aku tetap pencapaian terbesar adalah nikah. Karena dulu mimpi terbesarku ya tapi cuman mungkin pasangan ya.
Tapi emang jawabannya nikah kalau Iya, iya. pasangan. Enggak. Tapi emang aku setuju sama statement kamu, setuju banget. Kayak aku Oke. pikir kayak iya juga sih gitu. Tapi maksudnya kenapa tadi aku bilang nikah tuh simply bukan karena itu yang terjadi baru terjadi. Itu Oke, yang baru oke. terjadi gitu. Aku agak ngeralat itu. Tapi itu poin sampai titik ini itu tuh suatu hal yang aku emang impikan dari aku kecil. Iya, itu dia dari POV kamu ya. Iya betul, dari aku kecil. Karena kamu tahu waktu aku kuliah awal-awal, aku tuh udah bilang kan pokoknya aku mau nikah umur 25 gitu kan. Iya Gitu sih. benar. Terus kayak Enggak kamu- 24. Emang iya? 24. Konyol juga sih dia. Dulu kayak, dulu aku di kepala aku dulu, ngapain sih ini orang buru-buru banget gitu. Iya kan. Nah, tapi kan aku selalu bilang gitu, Iya, pokoknya iya. aku mau Iya, punya iya, ini iya, tuh iya. gitu kan. Terkait hubungan. Terus kayak kamu bilang ya, iya kita aja baru kuliah gitu, kamu udah bisa mikir itu. Tapi kan lama-lama kayak mendewasa dengan sendirinya gitu kan. Bahkan ya tadi pas kau bilang 24 kayak aku mikir kayak anjir konyol juga ya aku mikir mau nikah 24 gitu kan. Cuma ya memang akhirnya Allah kabulkan ya aku nikah di umur 25 gitu ya, nggak apa-apa gitu kan. Ya itu sih makanya kayak itu suatu hal yang pencapaian yang memang dari kecil tuh aku impikan gitu. Emang dari awal tuh sebenarnya mimpiku, cita-citaku ya cuman sebagai ibu rumah tangga biasa aja dulu. Cuman kan untuk era sekarang seperti tidak memungkinkan ya untuk sekedar ibu rumah tangga doang gitu kan. Jadi kayak harus ada sejumput income lah yang masuk gitu kan. Nah makanya aku mikir kayak nikah itu emang pencapaian terbesar aku sampai kapanpun, baik dari POV aku dulu maupun POV aku nanti gitu loh. Nikahnya ya, bukan acaranya kan? Bukan nikahnya, Oke. membangun rumah tangganya gitu. Iya, oke. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku ditanya 10 Acara juga sebenarnya pencapaian tapi. Iya. Maksudnya kayak kalau misalnya ditanya, tapi kan itu kan kayak Iya, material banget iya, gitu kan. iya. Kalau ditanya 10 tahun ke depan lagi gitu ya. Ntar dulu sabar. Iya enggak maksudnya Iya. enggak. Ntar kita Kalau misalnya ditanya misalnya aku time travel nih Iya, gitu kan iya, gitu iya. ya. Pencapaian misalnya tuh aku kecil tuh tanya ke aku gitu kayak pencapaian terbesar lu apa selama 26 tahun gitu kan. Nikah. Kalau misalnya aku time travel ke masa depan gitu ya. Aku ngeliat diriku 10 tahun lagi, kayak aku bakal yakin diriku yang 10 tahun lagi tuh bakal jawab nikah gitu. Jadi menurutku itu pencapaian terbesar aja sih menurutku. Ya secara kolektif ya benar Iya, sih. betul. Bagus. Tapi kalau misalnya secara material pasti nggak pernah puas sih. Karena kalau misalnya sudah terlewati ya pasti ada lagi yang maunya gitu. Mungkin sampai satu titik tertentu yang kayak oh ya udah gitu. Udah nggak ada secara material, udah nggak ada yang mau dicari lagi gitu. Oke, pengen bagus sekali ya. Nah, sesi terakhir. Rencana dan impian masa depan. Banyak. Kita mulai dulu. Rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Aku nggak akan ceritain detailnya karena kalau kita ceritain itu nanti tidak akan terjadi. Bagus banget poinnya. Karena ngejinx. Ya deh, oke. Oke, rencana jangka pendek ya banyak sih. Secara material banyak banget yang kita kejar gitu ya. Tapi secara improvement juga banyak banget yang kita kejar gitu. Ya for sure gitu aku pengen jadi a better person gitu kan ya. Baik dari aku tetap ya, aku dan kamu ya cita-cita kita tuh emang cuma pengen jadi orang baik aja gitu. Baik dalam memberikan materi gitu, baik dalam memberikan edit value ke orang lain gitu kan. Sejujurnya kalau secara kita pengen jabatan yang seperti apa gitu. Kita pengen itu untuk saat ini aku udah untuk perekaman ini kita nggak punya mimpi untuk kayak bisa punya apa gimana ini ya jatuhnya apa ya jabatan gitu-gitu itu kita nggak pernah ada ya kayak gitu. Iya, untuk aku pun juga udah terhilangkan gitu ya, kepengen jadi posisi tertentu tuh udah nggak ada. Aku cuman kayak pengennya tuh baik jangka pendek maupun jangka panjang ya aku pengen ya jadi orang baik aja gitu. Baiknya itu nggak cuman secara materi gitu ya, tapi aku pengen banget ngasih edit value karena menurutku yang mahal itu adalah ngasih edit value ke orang lain gitu. Ngasih sesuatu yang kelihatannya tuh remeh dan non material padahal itu tuh mahal banget sih menurutku gitu. Aku pengen ya kayak gitu aja dan aku rasa juga kamu mirip-mirip sama aku gitu. Iya, bener. Kita emang cuma mau jadi orang baik yang bisa ngasih edit value lebih ke orang lain gitu. Benar. Sebenarnya secara garis besarnya mungkin seperti itu ya. Itu sama persis lah sama yang aku pikirkan juga ya. Emang kita yang paling
ya gimana ya, kita ketemu sama teman kita gitu ya, klien basically sih. Kita ketemu sama klien kita yang dia itu basically benar-benar sebatang kara gitu ya. Nggak ada saudara, nggak ada orang tua segala macem, sendirian, punya income gaji relatif besar gitu ya untuk usia kita gitu ya. Tapi ya hidupnya nggak bingung juga jadinya, nggak punya arah gitu. Karena ada satu hal juga, satu teori gitu ya, kayak orang tuh punya uang itu untuk dibagikan kembali. Iya betul. Orang tuh mendapatkan uang tujuannya adalah untuk dibagikan kembali. Keren sih. Either dalam bentuk misalkan beli barang, ngasih ke orang atau apapun itu, tapi ujung-ujungnya orang tuh ya tadi mencari uang, punya uang, tujuan utamanya adalah untuk dibagikan kembali dalam bentuk kesenangan diri dia atau apapun itu. Dan emang yang pas mikir dari sisi itu ya, yang paling kita value kan adalah ya kebebasan secara waktu, pikiran, energi, dan kebaikan dari keharmonisan mungkin, keharmonisan dari kita, terus dari keluarga kita, orang-orang terdekat, itu aja sebenarnya gitu. Soalnya iya gak sih? Maksudnya kalau kita bisa ngabisin waktu lebih banyak sama keluarga gitu, sama ya mungkin orang-orang terdekat kayak teman gitu, kayaknya yang benar-benar paling tinggi nilainya tuh di sana gitu. Iya betul. Itu emang akhirnya jadi tujuan kita, ya udah itu aja gitu. Gimana caranya kita bisa itulah punya waktu lebih banyak, quality time, bukan waktu toh kayak tapi suram juga ngapain gitu kan. Quality time yang diiringi dengan ada uangnya. Iya, nah. Karena quality time doang ya nggak percuma juga sih. Kayaknya mungkin sama orang yang nonton ya, mungkin sampai kalau sejauh ini mikir itu kayaknya terlalu ngawang gitu ya. Coba aku akan bikin itu secara lebih terukur lah gitu. Walaupun terukurnya nggak bakal aku buka spesifik gitu ya. Kalau berkaca dari sana, caranya seperti apa? Satu, yang rencana jangka pendek sama jangka panjang kita punya rencana income tertentu gitu ya. Rencana income tertentu yang mau kita kejar dalam waktu dekat maupun waktu jauh. Kita punya rencana aset tertentu yang kita inginkan gitu ya. Kumpulkan gitu ya. Sama ya kita punya rencana financial goals yang lain sih ya. Yang ada beberapa yang spesifik. Iya. Ada beberapa yang relatif besar, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek gitu. Iya betul. Betul sih. Ujung-ujungnya variabel nggak bisa dibungkiri ada ke perihal materi ya. Iya pasti. Tapi yang tadi balik lagi ya, materinya tuh untuk apa? Tadi untuk semua yang kamu udah bahas. Iya betul. Gitu. Kalau ya sebagai pasangan ya kita masih berdua ya. Paling jangka pendeknya ya pengennya ada buntut lah. Cuman kan kita kembalikan ke yang maha kuasa. Ya tapi kita nggak yang kayak gimana iya. santai aja. Iya santai biasa aja sih. Gitu. Iya gitu sih. Oke. Gitu. Itu udah masuk ke impian bersama ya? Iya. Yang dicapai dalam 10 tahun ke depan. Kalau harapan ya harapan terakhir. Oke, harapan banyak sih ya. Harapannya ya paling penting gitu ya, semua sehat, keluarga sehat gitu kan. Aku, kamu selama semua keluarga dan orang-orang terdekat sehat, aku rasa kita nggak punya masalah sebenarnya. Iya betul. Aku selalu percaya dengan hal itu. Iya betul, dan ya kalau jadi a better person, iya for sure gitu ya. Pasti kita sedang usahakan ke sana gitu. Tapi yang menurutku yang paling mahal itu emang semua keluarga sehat sih. Itu mahal banget, kayak kita sehat, keluarga kita sehat gitu, itu mahal banget sih. Sehat itu beyond daripada enggak sakit ya, gimana ya? Sehat tuh maksudnya kayak semua bisa terprovide secara baik. Iya. Baik itu dari segi mungkin makanan atau mungkin dari fisik, pikiran, mental, pencapaian juga sehat gitu ya. Pencapaian di kehidupan, terutama di keluarga sama orang-orang terdekat, itu aja sih. Iya, itu sih. Gitu. Itu kamu ya kalau kamu? Iya itu. Ya spesifik. Iya itu sih. Spesifik kamu ya. Kalau spesifik aku, ujungnya tadi semua muaranya ke sana. Muara tuh ujung sananya apa sininya? Muara ke sana. Oh, ininya hilirnya ya? Iya. Iya. Kalau hulunya ya itu mah hilirnya. Kalau hulunya dari aku,
harapan dan aspirasinya gitu ke depan gitu kali ya. Kalau untuk personal buat aku pengen bisa menjalankan semua peran-peranku lebih baik lagi dan sebaik mungkin. Oke. Itu. Apakah masih banyak kekurangannya? Amat sangat banyak sekali kekurangannya. Perannya itu apa aja ya? Peran secara individu. Tapi ini aneh sih. Tapi peran secara kalau sama kamu berarti apa ya? Pasangan. Peran sebagai anak gitu ya. Dari orang tua kita kan basically ada 4 orang ya. Peran sebagai anak gitu. Peran sebagai mungkin saudara gitu. Saudara dari adik-adik kita gitu ya. Peran sebagai mungkin kalau ntar punya anak ya, peran sebagai orang tua gitu ya. Peran juga sebagai kalau karir ya sebagai pebisnis. Peran sebagai leader mungkin leader dari tim-tim kita gitu. Peran sebagai mungkin ya followers juga mungkin gitu ya. Dari bisnis kita gitu ya. Semua itu sih. Maksudnya aku impiannya seperti apa, sesederhana memperbaiki segala macam hal itu aja sih. Kayak mungkin terdengar agak klise ya. Maksudnya kayak enggak sih. Enggak. Maksudnya aku punya pemikiran kayak oke, misalnya pasangan yang ideal tuh seperti apa loh. Ada di kepala aku tuh ada. Apakah aku udah mencapai sana? Karena saya masih jauh sekali. Semua juga gitu ya, bagian peran-peran tadi yang aku bilang, kayaknya aku masih jauh sekali dengan semua peran itu gitu. Dan kalau mau nyampe ke tujuan-tujuan kita seperti apa, ya kayaknya emang itu gak punya pilihan lain untuk di situ sih. Yes. Jadi ya poinnya ya mau gak mau aku takut juga ya hidup dengan dalam ini ya, dalam apa sih, lurus aja tuh, bukan lurus aja, kayak kayak autopilot gitu lah. Kayak udah kayak orang kayak misalnya oke, Senin gua kerja lalala lili segala macam, terus pulang, terus Sabtu Minggu misalnya libur, terus ya udah ngapain segala macam. Aku takut untuk ya udah gitu doang, kerja untuk the sake of kerja gitu. Terus kayak liburan untuk the sake of liburan gitu. Karena kita sejujurnya ya, kita ngeliat sekitaran kita udah masuk ke fase orang-orang sekitaran kita kayak gitu, iya gak sih? Iya gak sih? Sebenarnya dari dulu juga ya, dari dulu apa sih, anak-anak sekolahan pagi berangkat, sore pulang main, kerjain PR, besok lagi gitu, Sabtu Minggu main gitu. Orang-orang kuliah ya masuk kuliah, di luar kuliah misalkan organisasi apa segala macam. Timeline juga jelas kan. Nah, setelah lulus kuliah, emang ini kalau kita ngomonginnya panjang lagi ya, tapi setelah lulus kuliah yang kita lihat adalah orang-orang ya udah oke, gimana setelah itu nyari kerja. Oke, gue udah dapet kerja nih, gue udah dapet kerja, gue udah punya bisnis, gue udah punya apa segala macem. Ya udahlah, gue berkarir ngerjain bisnis, kerjaan kerjaan gitu ya. Di sana ya udah biasanya ya normalnya gitu kayak oke, Senin pagi gue berangkat, tiap pagi weekday gue berangkat, pulangnya sore menuju malam istirahat atau waktu keluarga gitu. Terus di weekend waktunya misalkan kalau udah punya pasangan ya buat pasangan, atau mungkin kalau udah punya anak buat anak gitu. Udah gitu. Aku ngeliatnya mayoritas orang ya sekitaran kita, baik yang seumuran atau enggak di atas dikit gitu ya, kehidupannya udah gitu doang, kayak default mode aja gitu, autopilot aja gitu. Nah aku tuh takut dengan hal itu gitu. Kayak ya misalnya menjalani hari-hari for the sake of menjalani hari-hari aja gitu. Karena kan kita di bisnis yang banyak ketemu orang ya. Kita ketemu banyak banget orang-orang yang seumuran atau lebih tua daripada kita, yang agak miserable gitu, gimana ya, yang agak ya Allah kenapa kasihan banget nih. Maksudnya bagi dia sebenarnya nggak ada masalah gitu. Sejujurnya bagi banyak orang itu, baik yang sudah senior banget atau seumuran itu bukan masalah. Tapi aku ngeliatnya itu kayaknya itu masalah deh. Karena kita kan hidup pertama nggak ada yang tahu sampai berapa lama ya. Pertama itu. Kedua oke lah, kita hidup panjang, misalnya anggap berarti usia berapa, 80 gitu, 77 80 tahun ya. Anggaplah aku hidup 80 tahun misalkan gitu ya. Tetap gak masuk akal gitu aku mikir. Kalau kayak kita autopilot aja 20 tahun autopilot, gokil juga gitu aku mikir. Gitu sih. Itu aku mikir kayak gimana ya untuk lebih baik lagi dari segala macam apa namanya, peranku gitu.
Gimana ya biar kamu tuh nggak malu sama aku. Nggak, ini beneran. Padahal biasa aja. Enggak, sumpah ini beneran. Oke. Gimana sih kamu nggak malu sama aku? Gimana kalau nanti misalnya kita punya anak, ini nggak malu nih bapaknya nih kayak gini misalkan, nggak malu gitu. Iya. Maksudnya kamu tahu lah maksudnya. ada sih orang maksudnya yang malu sama orang tuanya misalkan itu ada aja. Ada aja gitu kan. Iya kan? Ada pasti ada yang kayak gitu. Maksudnya aku nggak mau jadi misalnya orang tua yang memalukan gitu, misalkan ntar kita punya anak gitu. Aku juga nggak mau jadi anak yang memalukan gitu di antara orang tua kita gitu. Kayaknya takut aku gitu kalau misalkan malu sama aku, kenapa kayak gini gitu. Semua juga sih, maksudnya kayak di kita berbisnis gitu, kita punya tim, punya orang-orang yang rely sama kita gitu. Aku takut kayak malu gitu sama aku gitu. Iya. Gitu sih. Makanya itu kayak gimana ya biar setiap hari bisa improve lagi, lebih baik lagi. Ya. Gitu. Menarik. Gitu sih paling sih. Ada tambahan lagi gak? Gak ada sih. Ya kalau ngomongin pencapaiannya pasti banyak banget sih ya. Banyak banget gitu. Apalagi kalau misal secara material juga banyak banget gitu ya. Baik material untuk diri kita berdua gitu ya. Keluarga lebih banyak lagi gitu. Keluarga lebih banyak lagi gitu. Dan untuk kayak yang non material juga banyak banget sih. Masih jauh banget. Tapi aku looking forward sebenarnya sih melihat kayak kedepannya tuh kita bakal seperti apa, berkembang apa. Ya mungkin kalau 10 tahun ke depannya kita masih umur panjang, kayaknya akan dibuat lagi deh 20 tahun bersama. Sebenarnya gak usah sampai 10 tahun lagi, mungkin ya kayak 3 tahun, 5 tahun lagi juga kita bikin. Iya, enggak kan genap gitu 10 tahun. Harusnya KPR rumah udah kelar ini. Oke. Gitu aja kali ya. Ya. Panjang banget sumpah. Iya. Ini di recorderku 1 jam 41 menit. Wih, hampir 2 jam ya, gak kerasa. Oke, sampai di sini aja episode kali ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.